RRI Live Music. Lepah mangan isi an menyohana kenong ule sang mejungkan pulih reneng tamong angin bah badan me angin asai ule beheng bungoh inan leho inan rap-rap malam sabi-sabi nakah inan anil pitan inong pitan hude belajang lepah werehana soda kupi jeb kupi ngabe puong jeb kupi ngabe bangai jeb kupi mangat be gadoh akai kupi jeb kupi ngabe sudeng jeb kupi ngabe lain jeb kupi cip mangat hana dade gadoh bumang gadoh pitam di kedapu sabe hana weh inan buban hudep musik kantan hudep lajang lepah mangat hana soda oh la la ye ye jeb kupi ngabe bungo jeb kupi ngabe bangai jeb kupi cip mangat hana dade kupi jeb kupi ngabe sudeng jeb kupi mangat be lain jeb kupi cip mangat hana dade Yeay, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang dan bahagia sekali pastinya di kesempatan kali ini kita di RRI Net Live Music bersama dengan LPP RRI Melabo. Dan baru saja kita saksikan dari penampilan The Bandit Band. Luar biasa sekali. Sebelum kita lanjutkan, ada baiknya kita kenalan dulu dong. Iya Dava. benar. Iya. Oh. Kamu namanya siapa? Kamu tebak dong nama aku siapa? Iya, Haris Nanda Lubis ya. Kalau kamu adalah Dava Ismail. Iya. Jadi kita berdua akan menemani kamu selama 90 menit ke depan atau 1 jam setengah. Iya. Bersama dengan bintang tamu kita sekali lagi, Ada Bandit Band. Terima kasih. Banyak sekali penonton tidak kasat mata di sini. Iya benar ya. Dan yang pastinya kita tadi sudah mendengarkan salah satu perform lagu mereka yang berjudul apa kalau kamu tahu? Iya, itu adalah lagu dalam bahasa Aceh tadi yang dinyanyikan, yaitu yang berjudul, mungkin kalau orang Aceh yang lagi nonton pada nggak asing lagi nih. Pasti pada tahu apa Kupi. gitu loh. Kupi ya. Iya. Kupi itu apa sih? Kupi itu minuman khas ya kalau di daerah kita. Iya. Nah. Apalagi Aceh itu terkenal dengan 1000 warung kopi Iya, yang ada di benar Aceh. banget. Nah, Baik. hari ini malam ini udah ngopi tuh belum nih? Belum ya. Sengaja nanti abis lagunya aku langsung ngopi. Iya. Abis lagu ini. Benar ya. Nah, kita pada pemirsa di rumah itu pada penasaran nih. Siapa sih di belakang kita? Kita kenalan dulu gimana? Boleh Boleh kamu ya. mau ngomong sama yang pertama dulu atau yang di mana? Sama yang nyanyi dulu dong kita. Boleh. Penasaran nih ya. Abang kita yang satu ini, Abang Kak Adika atau siapa ya? Kita coba Baik. kenalan dulu. Namanya siapa nih, Bang? Agam, kalau biasa dipanggil Agam. Agam. Iya. Agam. Nama panjangnya Agam apa nih? Agam. Gitu ya, Agam gitu ya. Nah, Agam. profesinya apa selain nyanyi? Profesinya
Enggak tentu sih. Nggak tentu ya. Cuman sibuk ke lebih latihan bareng-bareng teman aja. Oh, latihan Pasti gitu. mereka mengelola band Dava gitu ya. Mhm. Dan nama bandnya itu Bandit. Iya. Oke, Iya, baik kita ceritanya kenalan, gimana tuh ya? kita kenalan satu-satu dulu. Ini ada Agam, Agam. ini di vokal. Mhm. Di vokal. Kalau ini Iya. ada siapa? Ipin, Arifin, Arifin di gitar. Muhammad Arifin, ya, Muhammad di gitar. Arifin di gitar. Dan sebelahnya, sebelah Dava silakan. Mic-nya Iya. Dava. Arifin, Ada Agam, siapa? Jeffrey. 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 Namanya luar biasa ya. Jeffrey. Jeffrey di Ayo alat musik apa itu Dava? Ini Di namanya bass. bass. Iya. Ya, bass. Jeffrey di bass dan ada satu lagi di drum. Saya Furkan, Furkan. di Furkan. drum. Di drum. Oke, udah hafal belum nih namanya? Agam, Arifin, Arifin. Jeffrey, Furkan. Furkan, oke. Nah, kamu mau tes IQ aku? Ya, nggak tahu lupa karena kan 4 teman kita nih ya. Oh, 4. Sekali kita kenalan bersama band mereka yaitu Bandit Band. Iya. Nah, kita juga ingin tahu kenapa sih namanya Bandit ya. Padahal kita penjahatnya gitu kan. Biasanya kan orang kalau buat nama band itu nama-nama yang mungkin lebih enak diingat, lebih enak dihafal atau juga ada arti-arti tertentu. Tapi aku kalau misalnya bicara Bandit, Mhm. aku juga langsung keinget ke ada grup band luar negeri yang namanya Clean Bandit. Iya, benar, Aku ya. langsung keinget ke situ Iya, gitu. benar, loh. ya. Cuman ini pasti beda konsep gitu dan Iya, beda benar. ceritanya. Nah, sebelumnya kita mau ngobrol sama vokalisnya aja dulu ya Iya, di season iya. kali ini ya. Mhm. Aku mau tanya sebelumnya, kamu sehat? Alhamdulillah. Luar Tapi biasa, baru ya. sembuh dari sakit juga. Baru Sakit. sembuh dari sakit juga ya. Oke, sakit apa tuh? Pasti sakit hati. Ya enggak lah. Ini kan orang yang nggak pernah sakit hati karena dia selalu minum kopi seperti lagunya tadi loh. Kalau yang tahu artinya mungkin ya pasti mereka akan mengerti dari lagu kopi tadi. Oh iya, nanti ini kalau misalnya bicara tentang lagu kopi, nanti kita akan bahas tentang kopi gitu Iya. kan. Jangan-jangan kopi dangdut lagi ya kan. Tapi aku mau tanya dulu sebelumnya. Alhamdulillah hari ini sehat ya. Alhamdulillah sehat. Luar biasa. Nah, kalau misalnya dari Bandit Band ini kalian berasal dari mana sih? Kenalin dulu dong sama pemirsa Rina dan juga sahabat kreatif se-Indonesia. Kalau berasal semua dari Aceh Jaya sih. Dari Aceh Jaya Aceh ya, Jaya. Kabupaten tetangga Dava. Iya. Kamu pernah ke Aceh Jaya nggak? Pernah dong. Masa sih Ngapain? enggak? Cuma numpang lewat sih sama numpang berteduh karena di Numpang Aceh Jaya berteduh. itu kan lautnya sangat bagus. Iya. Karena ada kopinya juga sangat bagus Waduh, gitu. kalau bicara laut nanti kita di season selanjutnya karena itu favorit tempat kita menghilangkan penat gitu Iya ya. benar. Nah, kalau misalnya kita balik lagi, ini terbentuk band Banditnya dari kapan? Kalau terbentuknya sih udah lama ya. Udah dari lama? 2013 ya. Dari 2013 ya. 2013, Berarti sekitar 8 atau 7 tahun yang lalu ya, sekitar 8 atau 7 tahun yang lalu. 5 personil sebelumnya. Nah, ini ada cerita juga nanti di balik Iya. kenapa yang hadir cuman 4 kayak gitu ya. Jadi itu 2013 udah terbentuk dan personilnya memang tetap orang kalian aja, maksudnya nggak ada yang ditambah, nggak ada yang cuma nanti berkurang, kita cerita di situ ya. Jadi 2013 dengan genrenya apa ini? Genrenya beda-beda. Beda-beda. Seperti Acak-acak ya. nama ya Bandit. Oh, jadi sesukanya Dava. Iya. So that's mean behind Bandit name. Nah, yang pertama sekali buat nama Bandit itu siapa? Kok ada ide sih buat nama Bandit gitu kan? Yang pertama ini. Oh, Ipin. ini Beyang Keroknya ini. Iya ya. Kayaknya kita bakal banyak ngobrol nanti sama dia. Iya, bener ya. Katanya juga dia pencipta ya. Nanti deh kita bahas Iya. itu. Jadi bercerita tentang awal mula band ini yang ngebentuk siapa sih sebenarnya? Yang leader dari Bandit ini siapa? Leadernya Ipin. Ipin juga, Iya. Arifin semua gitu ya. Luar biasa. Nanti deh kalau gitu kita ngobrol banyak sama Arifin. Kamu Iya. ada yang mau ditanya lagi sama Agam? Iya, Mbak? Nanti ke kok Arifin? si Agam ini ya, kalau misalkan nama dari Arifin, judul lagu juga Arifin. Sebenarnya gimana sih pendapat Agam sendiri tentang Arifin? Apa nih? Luar biasa sih. Teman yang luar biasa ya dia ya. Tentang kalau ciptaan lagu luar biasa. Kalau nggak ada Arifin mungkin Bandit ini nggak terbentuk ya. Nggak terbentuk. Aduh. Apalagi kan Pengaruh nickname-nya, nama pendeknya Arifin ini panggilannya Ipin kan? Ipin. Luar biasa. Aduh. Keinget apa kamu? Berarti kalau ini Ipin ini racunnya nih. Enggak, kamu kalau racunnya. misalnya aku bilang Ipin, kamu Ipin keinget apa? Upin. Iya benar. Ada serial kartun ya. Iya benar. Jadi namanya Ya. Muhammad Arifin Mhm. dan panggilannya Ipin gitu Iya. loh. Dan berarti dia yang ngebentuk band ini, Mhm. band Bandit mulai dari Iya. nama dan segala macam. Iya. Baiklah kalau begitu, mic-nya boleh ke Arifin? Kita mau Oke. tanya Ke racunnya ya. kenapa kok bisa ngebentuk
band Band. dengan pemilihan nama Bandit. Bandit ya. Nah, kenapa? Apakah memang dia dulunya bandit? Ya kan? Atau pernah dibanditin gitu Atau ya. pernah dibanditin? Nah, bandit ketemu mafia nih. Kita ingin tanya aja jawaban nih darinya Ipin nih. Mungkin dari dari komunitas atau dari gabungan gitu. Kami sering ngobrol gitu kan. Habis itu kami Tapi nggak ada yang genre yang tetap. Oh gitu. Jadi karena menurut kalian ini kayak acak, kayaknya cocoknya ke bandit deh. Karena profilnya bandit itu kan dia mereka suka-suka gitu ya. Gitu. Bener begitu? Ya, Tepuk tangan Iya. dong untuk aku. Ya sebelumnya nggak pernah takut gitu buat nama yang ekstrim gitu nanti di anekdot yang orang gitu kan katanya bandit beneran gitu. Gimana nih? Ada yang ini nggak ada yang komplain nggak gitu buat nama bandit? Nggak, mereka oke fan aja gitu. Malah kayaknya kalau di Indonesia cuman mereka yang namanya bandit Gitu Kalau ya? yang lain kayak ada apa-apa, ada kayak masih nyambung-nyambungnya gitu kan. Iya. Kalau bandit kayaknya cuman mereka doang. Iya bener ya. Ada rencana nggak kita buat duo namanya mafia? Jangan Berani dong nggak ya. kamu? Siap. Kalau aku sih nggak kepikiran gitu buat nama-nama ekstrim gitu kan Anda. Karena nanti nggak ini ya nggak relevan gitu kan. Buat nama-nama bandit juga kalau nggak dibilang pun juga bakal bandit gitu. Oh gitu, memang akalnya udah bandit. Udah gitu bandit gitu ya. Kalau dibuat bandit malah makin bandit. Tapi mereka ini bukan bandit sebenarnya gitu ya. Enggak, itu karena kayak mindsetnya aja gitu ya, supaya lagunya itu campur aduk aja gitu Iya. ya. By the way, kau pinter banget sih, maksudnya kepikiran buat nama band bandit, terus juga lagu Kopi tadi juga ciptaan kamu kan? Ya, pengalaman teman atau pengalaman pribadi gitu aja. Tapi kalau misalnya kembali ke lagu Kopi tadi itu genrenya apa sih kalau lagu Kopi tadi? Itu reggae. Lebih ke kayak reggae gitu ya. Ya. Lagu yang santai yang Karena semua suka kopi. semua suka kopi di sini, semua pada suka kopi. Sama dong. Sama dong. Berarti kita bisa ngopi Kita- bareng. Kita semua suka kopi. Kopi kirin sendiri. Ya. Kenapa kita suka kopi Iya. ya? Oh jadi gitu nih semua pada suka kopi. Kopi. Oke, jadi terinspirasi dari kopi Iya. ya, sahabat kreatif dan juga pemirsa RRI.net. Karena memang mostly untuk kulturnya di Aceh itu memang budaya minum kopi itu udah sangat common, sangat Iya. umum Kearifan sekali. lokal. Bener. Ya, Kita kearifan itu lokal. udah diajarkan minum kopi. Aku tuh minum kopi bener-bener aku ingat banget yang masih aku belum sekolah, aku ingat banget. Udah minum kopi ya? Iya, kalau kebangun malam, Bu, kopi, udah minta kopi. Iya, nah benar. itu yang lucunya gitu kan. Dan memang Waduh. kalau kata orang minum kopi itu pinter, bener gak sih kalau menurut kamu? Nih buktinya Jenis bisa ciptain Iya lagu. bener. Dia Inspirasi. bisa dia baru minum kopi udah bisain lagu. Nadanya dari kecil minum kopi nggak bisa ciptain lagu. Aku bisanya ngegombal. Oh gitu ya. Nah kan belum tahu kamu kan. Makanya kan mungkin aku ngombalin kamu. Iya, nanti mungkin Nanda ini bakal gombalin pemirsa di rumah nih. Boleh, pemirsa RRI.net Iya, ya. ataupun yang di sana yang lagi nyari-nyari gitu ya, mau cari tahu cara gombal itu seperti apa, bisa hubungi kan Anda kayaknya. Bisa langsung ke nomor di bawah ini ya. Oke, kita ngomong lagi nih kan Boleh. Anda. Nah kalau misal kembali nih bercerita tentang kopi, ceritain Iya. dong sedikit tadi di balik lirik kopi tersebut kan. Kalau misalnya pemirsa RRI.net yang nonton se-Indonesia, ya pasti orang Aceh ada di mana aja gitu kan. Cuman kan mostly pasti nggak banyak yang tahu juga bahasa Aceh gitu, mesti ada yang nggak ngerti. Nah arti kalau kita sih ngerti ya. Ngerti Tadi banget. lagunya kalau menurut aku bener-bener untuk aku. Iya, sama sih gue juga merasa tadi lagu yang dinyanyikan mereka itu kayak buat kita gitu Ya ya. beneran itu kena Karena banget loh iya, ya. karena kita memang suka kopi juga Selain gitu. suka kopi di situ ada banyak kata-kata sindiran loh yang Iya. sebenarnya aku dari tadi lap air mata loh di belakang Iya sih. kamera ya. Iya, tapi aku agak sedikit berbanding terbalik ya. Nah, Tapi di sini udah pada merit semua nggak nih? Atau masih sendiri seperti di lirik lagunya tadi? Dari kamu. Katrip Sidro. Oh, Katrip Sidro. Katrip Sidro. Iya, udah lama sendiri artinya. Iya. It's been a long being single, ya kan? Nah, Kelihatan sih, rencananya ini kalau kapan? ini malah tertulis di sini single. Rencananya kapan nih? Jangan ditanya Belum dong kalau ya? itu ya. Oke. Kalau ditanya itu nanti mereka pada bilang tanya aja sama yang kuasa. Mau. Oh iya juga ya, nggak bisa nggak ada jawabannya ya, Nanda ya. Iya. Baik. Jadi bisa diceritain lirik per lirik nggak? Kalau misalnya kok tadi kan aku tahu kayak ada sindiran kalau misalnya kamu Iya. kamu selalu gitu orangnya gitu kan. Terus ya pokoknya kamu lah, pokoknya pas aku lihat itu kayak memang untuk aku gitu loh. Jangan-jangan terinspirasi lagi ya. Inspirasi dari apa? Pengalaman Pulang pribadi. pagi. Pulang pagi. Pulang ngopi. iya. Oh Pulang gitu. dari ngopi pagi biasanya. Mhm. Mm-mm. Gitu. Jadi liriknya itu Kalau tadi nggak ngopi gila. gitu Iya. ya. Maksudnya Kopi kurang nggak cas. bekungo. Iya, sedih gitu tadi ya. Tapi seberapa intens seringnya kalian ngopi dalam satu hari? Mhm. Apa 2 gelas? Apa 3 gelas? Minimal 3 cangkir? tetap di warung
Sehari sekali. Minimal. Pokoknya tetap ada 1 hari sekali. Sekali. Gitu. Dan aku juga ada fakta loh tentang kopi. Nanti kita bahas ya fakta tentang kopi. Kan di lirik tadi Jeb Kupi mangan jebe bungo, ya kan, Iya. biar cerdas, biar ini. Nah, aku ada fakta nanti seputar kopi ini. Ada lagi yang belum kamu tanya? Iya, Biar kalau waktu buat lirik lagu itu ada kesulitan nggak sih? Ada juga sih. Biasanya minimal Mic-nya? ide tiba-tiba itu 5 menit. Ide Oh, tiba-tiba gitu. 5 menit ya. Selain itu ya secara pemikiran pribadi. Pemikiran pribadi. Mhm. Adaptasi dengan Berapa lama untuk lagu Kupi ini buat lirik aja berapa lama? itu secara kebetulan sih cuma 6 menit. 3 menit? 6 6 menit? untuk menciptakan lirik lagu yang tadi. Itu lirik itu Bareng lirik dengan si Bareng Jeffrey. Jeffrey Oh ya? my god, keren banget Oh ya. gitu, berarti kalian lagi ngopi bareng berdua dan membentuk lirik lagu 6 menit langsung jadi gitu ya. Karena 6 lirik lagunya kan memang pribadi mereka gitu ya, Nanda Iya, ya. dan umumnya kalau misalnya orang-orang jomblo, Iya. pasti kalau misalnya cowok-cowok di Aceh, nih, sahabat kreatif dan juga pemirsa RRI Net, mau cari cowok-cowok jomblo di Aceh, cari aja ke warung kopi. Banyak Mostly ya. hampir Tapi jomblo semua. tapi gini juga loh kan Nanda, karena kan sekarang banyak orang berpikir bahwa kalau di warung kopi itu negatif gitu ya. Enggak dong. Duduk buang-buang waktu gitu. Sementara mereka bisa produktif loh. Kalau di Aceh sih Bisa ya, kalau menghasilkan karya. Iya, bisa menghasilkan karya gitu. jujur kalau misalnya di Aceh sendiri, kalau misalnya ngopi dapat itu warung kopi kenapa paling banyak di Aceh? Karena memang di situ dijadiin tempat mereka diskusi. Diskusi. Ya. Mulai dari daring sekarang, sekolah daring, kuliah daring, semuanya itu mereka pasti mostly menghabiskan waktu di Iya. warung kopi. Jadi nggak cuman kayak ya udah ngopi aja, enggak. Iya. Bahkan warung kopi di Aceh kan dilengkapi juga dengan kayak makan siang, makan pagi, ada kue gitu. Iya, So benar. that's why kenapa orang kadang-kadang itu bisa berjam-jam banyak yang meeting juga di warung kopi. Iya, benar. Gitu. Jadi nggak semua menghabiskan waktu kayak cuman kayak nge-wifi Iya, online. kayak duduk Lebih ke inspirasi. Iya, Heeh, inspirasinya keluar gitu, dapat ya kalau di warung kopi gitu ya. Benar. Walaupun anekdot dari masyarakat menganggap bahwa duduk di warung kopi itu buang-buang waktu Iya. gitu, sampai larut malam gitu. Nah, Pulang tapi pagi. iya pulang pagi. Tapi gimana cara jaga kesehatannya nih? Emangnya setiap malam begadang enggak kali? Enggak kali ya? Oh, oh. Enggak ya? Berarti cuma untuk Tetap ingat pesan Bung Haji. Iya. Begadang boleh asal ada Perlunya. ada perlunya. gitu. Ini karena ini belum mau ngopi nih, belum tas nih. karena si Apa? Arifin Heeh. ngopinya karena ada perlunya Karena gitu. ada perlunya. Kalau kita mah nggak pernah bergadang ya kak ya. Kalau aku, iya sih nggak pernah sih. Kita sih nggak pernah, karena kita harus jaga kesehatan gitu. Iya, tapi aku juga begadang kalau ada perlunya. Iya, benar. Iya, Ya. gitu ya kan. Assalamualaikum mantan. Siap. Baik, kita kembali lagi ke Agam dan juga pemirsa RRI Net dan juga sahabat kreatif se-Indonesia. Di sini ada fun fact ya seputar kopi. Kan tadi di liriknya itu emang dibahas seputar kopi gitu kan, dibahas seputar kopi, di mana memang tadi di liriknya itu juga dijelaskan bahwa yang ada sindiran juga tadi untuk aduh kamu-kamu aja, ketemu kamu-kamu aja, ketemu gitu loh, orang-orang itu aja gitu loh. Selalu kamu single, kamu sendiri, kayak bener-bener gak ada beban gitu kan, maksudnya orang yang memang kalau misalnya hidup sendiri itu katanya nggak ada beban gitu, katanya gitu ya kan. Anak juga nggak ada, jomblo juga gitu. Jadi itu cerita tentang kayak dia ngomong ke temennya, Iya. cerita lirik lagunya. Nah ini ada cerita juga di balik kopi nih, sahabat kreatif dan juga pemirsa RRI Net. Tahu nggak sih kalau misalnya banyak penelitian yang meneliti efek kafein pada otak itu menunjukkan bahwa kafein itu dapat meningkatkan memori. Jadi iya. dia itu bisa bikin memori otak kita itu bisa bekerja lebih bagus dan juga bisa lebih memorable atau bisa lebih mengingat lebih cas Iya. gitu istilahnya. Dan juga banyak juga di sini dijelaskan kalau misalnya fakta-fakta tentang kopi asalkan tidak dikonsumsi secara berlebih, kopi itu juga bisa bikin kita semangat, ceria dan juga semakin pinter. Luar biasa sekali ya. Makanya. Manfaat dari ngopi gitu. Makanya pagi-pagi itu di start dengan kopi dulu ya kan Anda ya. Tapi kalau bisa harus ada kue-kuenya juga gitu loh, Iya, harus ada benar. sarapan. Jangan kopi doang. Bener nggak? Nah. Iya, karena kalau semangat pagi itu kan Mm-mm. jangan dengan senyuman, karena jam 10 udah lapar. Dapat, kamu bisa aja. Kita lagi ngakak nih jadinya. Jadi kayak gitu dapat. Kalau bisa tentang cerita kopi. Kalau misalnya kembali ke kayak musiknya, terus juga cara penentuan kalian. Ini kalian ketemunya gimana sih? Memang temen nongkrong semuanya, mulai dari Jeffrey, terus juga ada siapa? Sorry,
Furkan. Terus ada Agam juga. Itu emang temen nongkrong atau? Agam bisa dijawab? Maksudnya? Ini temen nongkrong semua pada saat mau membentuk band ini atau kayak gimana sih kok bisa nemu nih? Kayak, Apa tetangga gitu? kok bisa nemu Jeffrey bisa main bass, terus juga gimana cara membuat band Bandit ini? Emang gitu loh sebelumnya? satu kampung. Oh, Satu gitu. kampung. Rumahnya dekatan semua berarti ya? Dekat. Memang Dekat-dekat ya. Jadi enak kalau ngumpul gitu. Oke, jadi memang ini ya maksudnya apa sih Temu best friend, ya. temen nongkrong akhirnya buat band gitu loh. Dan Iya. tema kita nih kita hampir lupa, tema kita ini random dan culture. Iya. Kita acak nih ya kan sambil kita bahas budaya. Banyak banget yang mau kita bahas budaya di Aceh Jaya. Iya, Karena benar. tetap ada perbedaan loh Aceh Barat dan Aceh Jaya. Nanti kita akan bahas. Iya, Tapi sebelumnya kita mau dengarkan dulu perform selanjutnya dari mereka. Dan untuk lagu selanjutnya Agam dan Bandit ini mau bawa lagu apa? Mau bawa lagu apa selanjutnya? Janji ya. Lagu Janji. Janji. Kebanyakan memang mereka ini tipe-tipe krokodil ya. Krokodil. Janji gitu loh. Sudah boleh? Silakan diprepare dulu. Nah, Iya. untuk semua sobat kreatif ada yang mau disampaikan lagi? Iya. Pastinya malam hari ini kita masih di live musik ya. Kita masih dari LPP RRI Malabo untuk live music RRI Net. Nah, kita saksikan penampilan selanjutnya dari The Bandit. Judul lagunya Janji. Please welcome. Konhan ku jak baboska, tapi abang goh lo mampu. Bean ku lamarka, bajenyo yang bekah, kusuk laju-laju. Yang lentu pecintanya, kon memadangon I love you. Pulam yumu kamu hai, hana saban lagi yumu. Cinta tetap pajobu, cinta kona cinapsu. Berlebu menyatu, sabi measap dapu. Konhan ku jaba boska, tapi abang goh lo mampu. Bean ku lamarka, bajenyo yang bekah, suk laju-laju. Konhan setia, jud ada bek ragu-ragu. Gadahana dua, berharap kasabah, kapreh lagu-lagu. Susah senang tak uki, ada jijit berpisah le. Cuma gak dalam hati, yang lain hana tu fikir. Cinta tetap pajobu, cinta kona cinapsu. Berlebu menyatu, sabe measap dapu. Konhan ku jaba boska, tapi abang goh lo mampu. Bean ku lamarka, bajenyo yang bekah, usuk laju-laju. Konhan setia, jud ada bek ragu-ragu. Gak hana dua, dun harap kasabah, kapreh lagu-lagu. Konhan ku jaba boska, tapi abang goh lo mampu. Bean ku lamarka, bajenyo yang bekah, usuk laju-laju. Konhan ku jaba boska, tapi abang goh lo mampu. Bean ku lamarka, bajenyo yang bekah, usuk laju-laju.
Kon hana setia Cu ada bek ragu-ragu Gada hana dua Lun harap ka sabar Kapreh lagu-lagu Nah, welcome back Dava Ismail dan juga The Bandit Band. Baru saja tadi kita dengarkan Konhana Kuja Bak Boska Iya, gitu iya benar. kan. Iya. Gimana sih itu? Iya. Kok lagunya kayaknya untuk aku semua deh. Iya deh kayaknya. Kok dari tadi lagunya kayak kopi juga kayak gitu gitu kan. Nah, Iya. sedikit nih kamu ngerti nggak tadi lagunya apa? Ngerti. Jelasin sedikit. Iya, tadi lagu Janji itu kan menceritakan tentang seorang laki-laki ya yang ingin melamar seorang gadis pinter gitu. banget, Dava. Nah, Terus, tapi ada kendala tuh tadi di mana kendala kendalanya? karena laki-laki ini belum mampu gitu Kok kan. gitu ya? Iya, jadi dia katanya tadi jual lagu dulu baru bisa Jual lamar. lagu. Dia mau Gitu. jual lagu dulu, Ya. mau jual lagu dulu, baru melamar si gadisnya tersebut. Iya benar gitu. Makanya kalian harus like dan subscribe Iya. channel YouTube-nya mereka. Iya, Kalau harus mereka beli. nanti tetap single. Benar gitu. Nah kalau Heeh. di Aceh kan kalau untuk Melamar itu melamar mahal itu kan mahal gitu kan. Jadi harus jual lagu dulu gitu ya. Emang di Aceh Jaya juga gitu ya. Maksudnya maharnya itu mahal juga kalau Iya. untuk melamar sang gadis Iya, impian gitu. ya. makanya Bandit Band ini sabar-sabar dulu deh, ya jualan Gak lagu usah, dulu gak gitu. usah Bandit Band. Aku juga harus sabar. kalau Iya kayak gitu benar, ya. iya benar. Berbicara tentang lagu, benar nggak tadi yang disampaikan sama Dava? Iya, Kurang lebih betul. pesannya kayak gitu ya. Iya. Kalau Arifin, ya udah kalau misalnya dari Agam sendiri, kamu punya pengalaman kayak gitu nggak? Kayak yang buat lagu lebih Lebih berpengalaman ya. Berpengalaman. Iya. Tapi benar. memang liriknya itu bercerita tentang bukannya cuman tinggal janji doang gitu ya, bukannya kami itu buaya atau apa. Iya, benar. Tapi memang jujur Iya. apa adanya. Tunggu lagu-lagu dulu, tunggu Iya. lagu-lagu dulu, baru deh kita Mungkin lamar sang gadis. Agam ini kan juga memahami lagu ya, sehingga dia bisa sampaikan lagunya tersebut dengan nyampe gitu ke Walaupun telinga mungkin kita bagi dia gitu. katanya bukan pengalaman pribadi. Iya Cuman benar. aku kayak nggak Cuma yakin merasakan aja gitu ya pengalamannya si Arifin ini Iya, gitu. Jadi sahabat kreatif lagu itu tadi juga sorry genrenya masih reggae juga. Itu pop ya. Pop. Jadi lagu tadi itu bercerita tentang seperti yang udah dijelaskan sama Dava Ismail tadi, memang lagu tentang kesulitan cowok untuk melamar gitu loh. Melamar, Karena di Aceh benar. itu ada yang namanya kayak mahar gitu kan. Iya. Maharnya itu berupa kayak patokan emas Emas, gitu benar, dan segala ya. macam gitu loh. Ya. Nah, aku mau tanya sebenarnya di Aceh Jaya sendiri Agam masih berlaku kayak mahar kayak gitu ya? Maksudnya patokannya harus sekian. Ya. Kan Masih. ada dulu Iya. sempat beredar loh, viral banget tuh Iya, sampai se-Indonesia berapa gitu loh. ya? Sampai masuk ke Iya. sampai masuk ke sini, maksudnya sampai ke Instagram sosmednya orang sampai Iya. oh ternyata Aceh gitu ya. Iya, tapi tergantung harganya emasnya Kak. Kalau lagi mahal suruh turunin, kalau lagi kalau lagi standar mungkin masih 15 manyam Kayak sebungka gitu ya. Dan kabarnya kalau misalnya dari keluarga tertentu nih kabarnya ya, kalau misalnya dari keluarga tertentu itu ada patokan juga. Nah, sesuai dengan tingkatan kalau dia masih sekolah juga Iya. ada harganya juga. Iya gitu. benar. Tapi kalau mereka masih suka nongkrong dan ngopi lebih baik nggak usah deh ya. Loh, Ntar kayak aku loh. tapi kan mencari Apa? inspirasi di warung kopi. Iya, bener. Jual lagu dulu. Iya, tapi kalau baru- ini iya. Tapi masing-masing tunggu, dari masing-masing kalian itu merasa keberatan gak sih kalau misalnya dari ada patokan mahar kayak gitu? Enggak sih, Enggak ya. Enggak juga. Selama kita Emosi mampu kan. orang. Selama lagunya laku ya. Bener banget. Bener Iya, banget. nggak masalah gitu. Nggak masalah selama lagunya laku. Lagunya laku gitu. Channel YouTube-nya apaan? Bandit official. Bandit Official. Iya. Tapi bagus loh kalau kita bicara tentang channel YouTube-nya mereka. Sebelumnya nanti kamu tanya tentang ini deh, udah sejak berapa lama bermusik gitu kan? Iya, Tapi bener. jujur aku pengen tahu udah berapa lama nih bikin channel YouTube Channel YouTube yang The Bandit Band sejak Official? aktif rekaman. At least berarti setahun Iya. atau 2 tahun terakhir? 3 tahun 3 tahun. terakhir. Tapi udah bagus loh, view-nya Iya. udah bagus dan subscribe-nya udah 20.000 lebih ya. Iya. Luar wow. biasa loh. Dan setelah tayangan ini kita berharap nanti tembus 1 juta ya. Iya. Amin, amin. Kita berharap sih ya Amin. kan. Jadi kayak gitu. Nah, untuk Agam ya, itu nyanyi sejak kapan sih Agam mulainya? Kalau suka nyanyi dari SMP. Dari SMP. SMP. Pertama kali nyanyi gitu?
gimana Ajang ceritanya? apa yang pertama diikutin waktu SMP? Waktu SMP itu. Pernah ikut lomba-lomba. Kalau di SMP kan ada LS2N gitu kan? Ya pernah ikut. Oh pernah ya? Paduan suara gitu ya kak ya? Atau apa gitu? Pernah ya ikut Pernah. nyanyi? Pas masih sekolah pernah. Itu ketahuannya punya suara kayak Bagus? bagus gitu. Itu kapan gitu? Kalau misalkan suara bagus enggak ini kan? Nggak Tergantung bagus-bagus. penilaian orang, Bang. Oh gitu ya? Iya. Kalau bagi kami yang nggak bisa nyanyi sih bagus banget. Bagus suara kamu. banget gitu. Iya bener ya. Masih ini ya, masih nggak percaya gitu ya. Kalau suara dia itu tadi bagus banget untuk bawakan lagu Kupi dan juga lagu Janji. Ya baru 2 lagu loh. Masih banyak lagu yang lainnya gitu Masih kan. banyak. Dan tahu nggak sih kalian kalau misalnya di luar kalau lagi nggak off air, kalau lagi nggak on air kayak gini, si Agam ini paling susah ngobrol dari dulu loh. Iya. Kalau nongkrong di warkop juga paling susah dia. Iya. Kayak nggak banyak ngomong gitu orangnya, bener nggak? Susah banget dia ngobrol. Oh, gitu ya? Dan aku bingung juga pada Iya. saat ini. Ternyata penuh talenta. Iya. Tepuk tangan dong untuk Agam. Luar biasa. Iya. Nanti kita akan tanya satu-satu juga profilnya. Ini udah menyanyi sejak SMP. Iya. Kamu udah siaran sejak Aku kapan? siaran sejak kuliah. Siaran Sejak kuliah ya. karena mau jadi penyanyi tapi suaranya bisa ya. nggak sama seperti Agam Akhirnya suaranya. jadi penyiar aja. Iya, produser nggak mau manggil aku untuk nyanyi Nanti Nanda. kita cerita ya tentang video klip mereka, Iya. terus juga tentang channel YouTube mereka dan segala macam. Dan aku masih ada yang mau ditanya juga nih seputar lagu Janji ini gitu Iya. kan. Ini dibuatnya berapa lama? Maksudnya progresnya 2 hari. 2 harian. Iya, nggak pakai apa-apa, mic-nya. nggak apa-apa. 2 harian gitu ya untuk penentuan lagu Janji ini gitu ya. Kayaknya pengalaman pribadi ya dari Arifin ya. Atau dengerin curhatan teman. Iya. Bisa jadi. Ya tapi ini pengalaman pribadi mereka semua karena mereka kan pada Masih single semua masih gitu single ya. semua juga gitu. Dan ini aku mau tanya lagi. Sebenarnya kalau misalnya untuk video klip sendiri kalian udah selesaiin berapa video klip sih dari lagu kalian? 12. 12. Semua lagu udah ada video klip. Semuanya Iya. udah ada video klip. Nah, itu bisa dicek tuh sahabat kreatif dan juga pemirsa RRI Net di channel YouTube-nya The Bandit Band Official. Nah, Iya. di situ Dava. Silakan. Nah, ada kesulitan nggak sih ketika membuat video klip di Bandit ini? Di khususnya di lagu Janji ya. Itu video klipnya gimana prosesnya? Tergantung cuaca. Cuaca, Karena outdoor. karena kita syutingnya outdoor. Banyak Biasanya, outdoor ya? Banyakan outdoor ya? Tergantung cuaca. Iya. Itu yang buat idenya siapa nih? Konsep. Barengan. Barengan ya konsepnya karena bagus banget nih konsepnya. Kalau lagu Janji ini kalau kita lihat di YouTube itu di outdoor di daerah mana sih itu? Di Aceh Jaya, Calang. Oh, di situ Calang tetap semua. seputaran Iya. di situ semua ya. Jadi Luar kalian biasa. buatnya di Calang semua Di Calang berarti. semua. Ya. Oh, kayak gitu. Jadi memang konsepnya itu di Calang. Iya. Mungkin sedikit informasi dari sahabat kreatif juga mungkin nanti bisa search di YouTube seputar Calang, Kota Iya. Calang gitu kan. Itu memang kalau misalnya perjalanan dari Melabuh ke Calang, itu yang paling enak kita lihat itu emang daerah seputaran pantainya. Iya. Dan itu di situ juga banyak terkenal dengan kuliner kayak mie kepiting, Iya. udang itu terkenal banget di pinggiran. Iya, kalau lagi lapar ke sana aja gitu ya. Iya, kalau dari Melabuh ke sana berapa jam sih kita? 2,5 jam ya. Nggak nyampe, Nggak. 1 jam 2 jam setengah lah ya. ya. 1 jam. 2 jam lah kurang lebih. 2 jam ya kurang lebih. Kalau iya. 1 jam setengah kecepatan itu. Takutnya Iya. kita Kan terlalu agak ngebut. sepi juga kalau sekarang. Iya benar, karena Covid ya. Iya benar. Oh ya Iya. berbicara sedikit dong tentang Covid di Calang kayak gimana sih? Kalian udah pada vaksin belum? Udah. Udah pada kedua semua ya? Ya. Oke, luar Alhamdulillah biasa. udah. Udah selesai udah. semua mereka kan. Udah selesai semua. So ya seneng banget kita ya mendengar karena udah pada vaksin semua juga di Calang gitu loh ya. Dan sampai sekarang masih berlangsung ya Dava ya. Iya benar. Oke, kalian ada hambatan gak sih dalam berkarir selama Covid ini? Boleh agak mungkin cerita sedikit? Ada hambatan gak kalau misalnya mau bikin acara diundang atau apa gitu? Ketemu hambatan gak? Karena kan kita di Aceh sebenarnya Covid juga alhamdulillah zonanya zona kuning apa pink sih? Orange. Zona Iya berubah-berubah kuning. sih zonanya. Berubah-berubah Iya ya. berubah-berubah. Tapi memang alhamdulillah nggak yang gimana-gimana banget Iya. sih sebenarnya, cuman tetap berefek Dava. Iya gitu benar, loh. tetap berefek berefek. banget Karena kita- berubah-berubah itu tadi. Kalau di Aceh Jaya sendiri jam Iya. malam sempat berlaku nggak dulu waktu in-innya? Ya sempat bang, sempat benar. Warung kopi tutup, Tutup semua. Bener kan? Dan Iya. itu benar-benar ekonomi Dava lagi itu langsung anjlok. Iya makanya jangan tutup dong warung kopinya. Ntar si ini nggak bisa Gila. Nggak cipta bisa- lagu. nggak bisa buat lagu. Kembali lagi ke lagu yang pertama tadi kopi, nggak ngopi, gila dia gitu kan. Iya nggak bisa buat lagu gitu. Dan kita juga gitu kan. Iya. Oh jadi berefek banget gitu juga gitu ya. Banget bang.
sedikit lagi aku mau tanya seputar Bandit gitu kan. Kalau misalnya kita lihat di YouTube di covernya mereka ada berlima loh. Nah mereka berlima. Nah kenapa nih kok cuma berempat yang datang? Mungkin siapa mau cerita, Furkan mungkin atau Jeffrey, jangan diem aja. Iya Jeffrey deh kayaknya. Boleh Jeffrey deh, kita Jeffrey. mau ngobrol dulu. Nanti baru sama Furkan cerita yang lainnya gitu ya kan. Ya, jadi Bandit nih semua kan personilnya 5. 5 gitu kan. Jadi yang ada sekarang pun 5 juga sebenarnya. Itu satu lagi itu yang ada di gitar. Oh gitu. Iya. Ini karikaturnya nih. Iya. Inilah orangnya satu orang lagi ya. Kenapa dia hadir dalam bentuk seperti ini? Boleh diceritain sedikit? Jadi kayak mana ya? Sebagai Teman kita Iya. merasa sedih gitu ya. Merasa sangat-sangat sedih. Sebenarnya ya sahabat kreatif ya, mereka ini berlima. Kasih ini Tisu, dong, tisu, hilap dong, tisu ya. Dafa. Kok sedih sih? Atau sulap sama Eci sama Kak Dharma. Ya, Eci ini sama lagi Dharma sedih. lagi sedih. Lagi sedih. Tapi sebenarnya ini serius ya sahabat kreatif dan juga pemirsa RRI Net. Bandit ini, band Bandit Official ini itu sebenarnya mereka personilnya ada 5 gitu loh. Nah berkurang 1 dikarenakan ada sebuah kecelakaan yang akhirnya menewaskan satu personilnya kayak gitu loh. Itu kecelakaan motor ya. Iya. Kecelakaan motor yang terjadi di Calang at least mungkin sekitar 1,5 tahun yang lalu. Iya, 1,5 tahun. Pada masa-masa COVID. Dan mereka itu sudah diceritain dong, udah mau prepare semua kayak gimana sih ceritanya? Jadi sebelum kejadian almarhum Siapa sih namanya? Daniel. Daniel Kolsti. Ya, Daniel Al-Fatihah untuk Daniel. Insya Allah dia amin. dilapangkan kuburnya ya. Oke, terus? Jadi sebulan setelah dia meninggal, COVID. Jadi sebelum meninggal dia itu rencana kami mau launching album karena kan kita kan baru launching album kan. Jadi posisinya hari udah ditentukan, tanggal pun udah, semua udah, jadwal pun ada. Dia musibah Musibah gitu ya. Dan jadi dalam tunggu. seketika buyar semua. Iya, hancur semua. Kalian di bawah manajemen siapa sih yang lead kalian? Kalian masuk ke manajemen atau Kita kalian enggak, sendiri? kita ini Oh, kalian indie sendiri, Iya. berdiri sendiri gitu ya. Dan Daniel itu meninggal sahabat kreatif itu dalam proses treatment perawatan. Iya. Dia gitu. Jadi Iya. memang sangat disayangkan sekali seperti itu ya. Daniel ini sebelumnya posisinya di mana kalau untuk di Gitar dia, lead. Oh, leadnya. Oh gitu. Oke, kalau kita bilang berpengaruh, semua berpengaruh Iya. gitu. Iya. Tapi kurangnya Daniel, kalian tetap ini ya, tetap Iya. semangat untuk perform dan tetap semangat untuk latihan. Cuma tetap pasti teringat ya, Iya. karena 1,5 tahun itu masih sangat baru loh, ya kan? Iya. Kita juga pernah kehilangan teman yang bahkan udah sampai 9 tahun yang lalu, Dava. Iya. Itu terasanya sampai sekarang tuh kayak masih Masih- nggak percaya dan iya. kita masih berharap kayak beneran ini kayak gitu ya kan? Iya, benar. Apalagi mereka temen nge-jam selalu dan ketemu mostly hampir setiap hari. Setiap hari. Iya. Semua ini memang kawan kecil semua Kawan ini. kecil Iya, semua. kawan kecil semua. Luar biasa. Iya. Pulang kerja nongkrong, ketemu juga hampir memang setiap hari. Iya, setiap hari. Kayak gitu ya. Bisa kompak juga sendiri ya semuanya ya. Ada ini Kayak enggak sih? bercanda. Ada rencana tambah gitu? Kalau misalnya tampil kalian pakai additional nggak? Konser-konser. Ada konser besar biasanya ada edisional. Untuk acara-acara besar kita pakai additional, tapi untuk tambah personil enggak. Enggak ya? Kalau Agusti enggak. Enggak. Alasannya kenapa enggak tambah lagi? Kenapa? Karena enggak kompak, takut enggak kompak nanti gitu. Takutnya ntar yang daftar kamu gimana dong? Enggak boleh. Atau Kan kamu? Kalau aku masih bisa jadi tim hori di belakang. Oh, Gitu ya? Lah. Kayaknya gitu. mereka enggak lagi butuh tim hore. Masa sih? Ya lagi Iya. Covid juga ya, Iya. perlu sepi-sepi gitu ya. Iya, Oke, bener. lupakan. Baiklah kalau begitu. Sebenarnya aku juga mau tanya loh, kalian ini udah launching album nih kan? Udah launching sebenarnya. Albumnya itu emang sudah launching dan kalian sudah schedule semua mau tampil di mana aja pada saat itu dan tiba-tiba Covid datang. Iya. Sekecewa apa sih kalian? Jeffrey? Kecewa banget. Keadaan sebenarnya. Iya ya. Keadaan. Kayak momennya gitu kayak nggak pas gitu. Kenapa sih Covid ini nggak datang sebelum kalian launching album gitu kan? Covid ini datangnya macam mantan datang sama yang lain. Lagi-lagi assalamualaikum mantan. Ya, gitu assalamualaikum mantan. Iya kayaknya nanti bakal ada tuh. Assalamualaikum mantan. Lagunya. Lagunya. Gitu Siap-siap ya.
Kayaknya aku nggak siap Ipin ya. Takut Ipin, dijawab kayak aku bilang Ipin tadi. siap-siap nih lirik lagu Assalamualaikum mantan gitu Mungkin ya. boleh diciptain langsung inspirasinya Kak Dharma tuh. Boleh tuh banyak cerita sama dia. Nah kalau misalnya lagi-lagi kita cerita tentang album kalian udah launching gitu kan, mungkin Furkan boleh cerita sedikit gitu kan. Pasti kalian sangat merasa berharap udah launching, schedule semua. Kayak kira-kira ada gambaran nanti setelah COVID ini berlalu, ada rencana reschedule nggak sih dari kalian sendiri untuk tampil kembali atau apa? Ya, itu udah pasti ada. Udah pasti ada ya. Oke, dan juga Untuk album kedua lagi rencananya. untuk album kedua ya. Soalnya sebenarnya lagu-lagu untuk album kedua udah ada semua. Udah ada Cuman semua. belum kesampaian untuk rekaman selanjutnya aja. Kalian nyumbang lagu gak di album kedua atau Arifin lagi? Iya, kayaknya Arifin terus ya. Susah Iya. ya menjawabnya ya. Kami nyumbang aransemen aja. Makanya Iya. Arifin makin besar ya. Iya, perannya bagus banget nih Arifin. Hati-hati Maksudnya loh. besar hatinya. Iya, gitu takut loh. nanti Arifinnya diculik nih. Jadi prepare-nya kemarin mau udah selesai dan udah launching, akhirnya COVID gitu kan, dan juga satu personilnya harus pass away, harus meninggal. Kita berharap yang terbaik untuk personilnya. Amin. Amin, Namanya amin. Daniel Koster gitu kan. Daniel Kosti biasanya kami panggil. Daniel Koste gitu. Kita berharap semoga dia diterima oleh Yang Maha Kuasa. Amin. Makanya Amin, sangat amin. sedih sekali sih kalau misalnya kehilangan teman, Iya. apalagi dalam posisi yang masih muda-muda kayak gini kan. Oke. Nah untuk planning band Bandit ini sendiri ke depan kayak gimana sih kalau dari kalian? Iya, kami mungkin akan berkarya terus. Tetap walaupun pandemi kayak gini iya, tetap ya. Nah tetap. ini salah satu pembuktian kalian eksis gitu, Iya, tetap iya, ada gitu kan. Jauh-jauh dari Calang ke sini tetap semangat ya Dava Iya, ya. benar. Oke. Terus juga kalau misalnya lagi-lagi nih kembali ke lagu, kalian punya berapa lagu di album yang pertama? Yang pertama kami punya 9. 9. iya. 9 lagu ya. Ada tambahan single. Sekarang baru keluar single. Mau baru keluar single. 3 benar? 2 atau 3? 3. Oh, mini album ya. Nah, Mini album kayak gitu. mungkin nanti bakal ada album kedua yang 9 lagi atau 10 lagi. Iya. Oke, bisa ceritain sedikit nggak proses dari rekaman lagu Kopi yang pertama tadi? Nanti Iya. baru ceritain yang kedua. Kayak gimana sih itu? Rekamannya kapan? Terus di mana? Iya. Coba dijelasin sedikit. Kalau rekamannya kami di Banda Aceh kebetulan Di Banda Aceh ya? salah satu studio di Banda Banda Aceh. Aceh, Nah, terus kalau buat pembuatan videonya kebanyakan di Calang di pantai-pantai. Itu pun ambilnya nggak 1 hari, tapi satu personil 1 hari sampai selesai lah sampai Lumayan lama ya. Iya. Sebelum lagi dengan cuaca, dengan lagi apa namanya salah satu personil yang Yang harus nggak ada. yang gitu harus ya. nggak ada gitu. Oke, kalau misalnya dari segi lagu, proses pembuatan video klip yang paling susah menurut kalian yang mana sih? Iya, Kopi. Kopi, makanya Iya. kayak membekas banget Kopi itu ya. Karena perginya jauh-jauh. Oh lumayan Oh, jauh, iya. walaupun di seputaran Calang. Iya. Tapi lumayan jauh karena kan Calang kan hills, ada bukit, Iya. harus mau ke sana kita motong dulu. Iya, gitu kami kan. memang sampai harus naik bukit dulu. Nah itu. Iya, benar. Kita kan dulu masa-masa lagi in-nya Pulau Saka di Iya, Calang. pasti kesana Iya, juga iya. ya. Itu satu lagi yang Resam. Iya, Kan sering di kesana Calang kita ya. sampai bolos-bolos kerja Aha. loh ya kan. Iya, iya. Untuk kesana karena Calang itu Iya. mostly dia itu banyak sekali pulau. Jadi memang kalau di lautnya itu nggak terkalahkan. Iya, bagus banget, Aku ya. bisa bilang kalau lautnya itu yang terbaik. Iya, benar. Kalau aku bisa bilang mungkin yang terbaik di Aceh. Iya benar. Kalian Jujur. selama buat itu video klip ada kejadian aneh nggak guys yang pernah dialami atau dirasakan? Kejadian lucu. Kejadian lucu kejadian aneh. gitu. Ada nggak nih? Kalau kejadian aneh nggak ada. Nggak ada ya. Tapi kalau mana tahu nanti kita belum pernah ke sana karena tahu dari mereka jadi kita nggak ke sana gitu kan. Oh gitu. Aneh berarti nggak ada yang mistis-mistis Nggak gitu, yang ada, horor ya. nggak ada ya. karena pun cuman mau aneh dari setan pun panggil kami abang gitu. Oh gitu ya. Oh gitu ya. Berteman berarti mereka. Maksudnya yang horornya tuh lebih horor mereka Iya. daripada yang horornya gitu loh. Abang ya manggil abang lagi. Malam-malam bang gitu. Iya. Oh jadi kayak kalau yang horor nggak ada, berarti kalau yang lucu mungkin atau yang sesuatu yang tiba-tiba apa kayak Yang gitu ada memorable nggak? banget. Yang memorable Ada nggak banget. gitu? Kalau Kalau yang dalam video klip itu masih ada si Daniel kan? Masih ada. masih. Alhamdulillah ya. Maksudnya kita masih bisa lihat dia gitu ya di dalam video klip. Alhamdulillahnya juga gitu loh. Ya hal unik tadi yang dibilang Mbak Dapa. Ada nggak nih? Yang unik-unik paling kayak misalnya salah kostum gitu. Salah kostum. Terus kadang-kadang ada yang
entah lagi main putus tali senar gitu, tapi pura-pura gila aja, ada yang jatuh gitu. Ada beberapa yang kami cut gitu. Pasti ada ini juga ya, Pasti ada dong. accidentnya ya. Dan aku juga mau tanya nih, kalau misalnya kenapa sih kalian ngambil lokasinya tuh semua di Calang? Apa ada tujuan untuk mempromosikan daerah sendiri? Ya itu udah pasti otomatis itu. Otomatis dong, ya. Yang kedua ya kami memang suka sama daerah di Calang tuh memang memang view-nya memang lebih dapet Jujur. daripada tempat lain. Bener banget ya, dan di situ memang kalau bisa kita bilang sih memang mulai dari abis selesai Aceh Barat, nah herannya aku masuk Aceh Jaya semua pantainya bagus tuh. Semua bagus gitu kan, sampai habis ke sana mau ke Aceh Besar gitu ya. Di Aceh Besar juga masih bagus sih. Cuma karena di Calang ini kan mereka pantainya yang memang sangat Bagus ini, banget, bagus ya. banget gitu. Ada rencana buat lagu dalam bahasa Indonesia nggak nih? Yang Ada itu tadi sih. janji. Oh, janji bahasa Indonesia ya? Iya, bahasa Indonesia. Enggak campur sih kalau itu tadi. Iya, untuk selanjutnya pun Selo ya, ada ya bahasa Tapi di Indonesia album ya. itu ada ya lagu berbahasa Indonesia ada. ya. Ada lagu berbahasa Indonesia Di YouTube. di YouTube ada. Oh, malah oke. rencana mau bikin yang bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Luar biasa. Luar biasa loh. Oh Mau my go ke God. internasional nih kayaknya nih. Baik sahabat kreatif dan juga pemirsa RRI Net, jangan lupa nih untuk kalian semuanya download aplikasi RRI Play Go untuk smartphone-nya kamu. Untuk Android kalian bisa langsung cari di Play Store. Kalau untuk iOS kalian bisa langsung cari di Apple Store dengan keyword atau kata kuncinya RRI Play Go. Dengan mendownload RRI Play Go, kalian sudah bisa menyaksikan dan mendengarkan RRI Net, dan juga kalian bisa langsung dapat ada Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4 se-Indonesia. Dan kalian bisa langsung tonton apa yang kalian dengar di RRI Net. Udah pada download aplikasi RRI Play Go? Tadi udah deh ya. Udah. Kamu yang belum ya? Satu yang belum, yang lain pada udah. Nanti kita suruh tutorial download RRI Play Go. Baik, selanjutnya perform mau nyanyi lagu apa? Slang. Lagu slang. Oke, nanti kita baru cerita kenapa pilih lagu slang. Iya, Sekarang benar. kita dengarkan dulu lagunya slang, judulnya Orkestra Sakit Hati. Silakan. Jangan kau kecewakan aku lagi. Berjanji, hey 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 hey. Luar biasa. Iya, luar biasa sekali Dava. Iya, benar. Tadi Orkestra Sakit Hati. Gimana menurut kamu? Aduh, ini kayaknya kita tanya
langsung aja nih sama vokalisnya kan Anda. Bener, nanti Iya. kita akan tanya sama mereka kenapa bawain lagu Lagu ini ini, gitu ya gitu. kan, dan apa ada pesan sih di balik lagu ini sebenarnya gitu. Iya. Dan kita masih di RRI Net Live Music bersama dengan LPP RRI Melabo, dan juga di sini masih ada Nanda dan juga Dava serta band kita Bandit, Bandit Band Band. Official ya. Nah, kenapa? Siapa yang mau ngomong nih? Furkan atau Jeffrey atau Agam? Agam boleh. Agam kayaknya ini ya Kenapa? punya sesuatu sama lagu ini. Oh, Makanya langsung orkestra. mic-nya kasih ke Agam aja gitu ya. Kenapa sih bawain lagu orkestra Sakit Hati ini? Dan kenapa apa kalian ngefans dengan slang? Dengan jambrut, sorry. Oh, dengan slang. Slang, benar, slang. Ya? Dengan slang. Kenapa? Kok bisa? Suka aja lagu ya. Suka aja lagu Iya. ini ya? Suka ya. Lagu ini bercerita tentang apa sih kalau menurut kamu? Kalau menurut Agam sendiri? Tentang jangan ingkari janji. Jangan Mhm. ingkari Tentang janji. satu hubungan ya. Dalam Iya. satu hubungan nggak Iya. boleh ingkari janji gitu ya. Kamu pernah nggak ada Pak mengingkari janji dengan pasangan kamu? Sering Kayaknya ya? aku enggak ya. Oh, masa Kayaknya sih? cuma Agam aja deh. Makanya dia suka slang gitu. Sampai ini mirip slang kan? Gak ya kayaknya ya. Oh ya, Iya. kita belum sempat nanya loh. Band favoritnya kalian siapa sih? Atau penyanyi atau musisi? Lebih tepatnya mungkin. Musisi favoritnya kalian? Beda-beda sih. Beda-beda. Kalau Beda-beda dari ya. Agam? Kalau penyanyi favorit, Musisi favorit kamu siapa? kalau Slang. semua penyanyi sih saya suka. Saya suka. Iya. Kalau misalnya suruh pilih dari Indonesia dan luar negeri, kamu pilih siapa salah satunya? Ayo. Luar negeri sih. Luar negeri siapa? Coldplay. Coldplay. Iya. Waduh. Wow, luar Aku biasa langsung ya. ingat lagu Coldplay itu ada Yellow, Fix You, Him for the Weekend, ya Iya, kan? banyak. Luar biasa. Itu Him for the Weekend yang bikin damai banget ya nggak sih? Waduh, kenapa sih nggak bawain tadi salah satu dari Coldplay? Next time ya. Iya, Ada iya. season kedua loh ini nanti. Iya. Kalau dari Arifin sendiri, favoritnya siapa kalau musisi? Queen sama Dewa. Wow, Dewa. Iya, kalau Furkan? Aku lebih ke Pearl Jam sama Saint Loku lah. Saint Loco. Iya. Atau Linkin Park lah. Linkin Park, ya. Dulu Linkin Park juga cerita sedih ya mereka ya. Oke, terus kalau misalnya Jeffrey sendiri favoritnya siapa? Blackberry Smoke. Blackberry Smoke. Mhm. Itu genrenya apa ya? Blues. Blues ya. Oh, kamu lebih Blackberry suka yang blues gitu Iya. ya. Mhm. Oke, kalau dari Indonesia? Kalau Indonesia Siapa? Siapa? lebih ke Mungkin Slang atau Jambrut atau Dewa 19 atau siapa? Mostly sih mungkin kayak kamu dengerin semua ya kan? iya, tapi lebih ke luar. Lebih ke banyak suka yang Iya. luar juga gitu. Oke. Malah aku tadi nggak tahu yang apa Blackberry. Blackberry Smoke. Blackberry Smoke. Kayak Iya. handphone ya, kayak smartphone ya. Sorry aku nggak tahu kalau yang itu. Nah, Beneran. kalau untuk Jeffrey sendiri nih, suka dukanya bermusik itu apa, Jeffrey? Suka duka bermusik Mhm. ke arah mana nih ya? Kalau Sukanya apa, dukanya apa, Oh, kayak gitu. Enaknya apa, nggak enaknya apa? Pasti kan ada juga Ada nggak enak gitu. kan profesi kayak misalnya apa aja Iya, pasti mungkin ada enak nggak enaknya mungkin gitu. kalau mau latihan tiba-tiba temen nggak bisa gitu atau apa? Eh, Ada nggak apa nih? Mungkin 4 tahun yang lalu masih bisa jadwalnya bisa dibuat. Oh. Kita bisa datang misalnya udah sesuai jadwal. Iya. Kalau untuk sekarang mungkin udah susah karena posisinya Banyak udah yang kerja udah Iya, masing-masing kan. kerja. udah ada kegiatan masing-masing semua. Oke. Itu dukanya berarti ya. Dukanya di situ Eh, mungkin. Ya. Kalau sukanya apa kalau bermusik? Sukanya mungkin karena memang dari hobi dari kecil. Hobi ya, dari kecil. Kamu Dari belajar kecil. bass dari umur berapa sih? Kalau belajar bass? Kebetulan keluarga musisi semua. Wah, mungkin boleh dijelasin satu-satu itu siapa ya? Iya, kalau Lumayan nih. kalau diundang kemari kayaknya nggak mungkin ya. Jadi diceritain aja gitu sama Jeffrey. keluarga musisi. Kalau Iya. dari maaf ayah, Ibu ibu, Iya. Mhm. bisa dibilang ibu bisa dibilang penyanyi kayak gitu. iya Guru vokal? band yang pertama di Aceh Jaya dulu lah. Oh, luar biasa. Dari Vokalnya mamanya- berarti ya? Dari mamanya Vokalnya. udah rockstar. Luar biasa. Oke, Aduh. dari mama gitu ya. Iya. Berarti aku yakin banget berarti nggak cuma bass doang yang bisa kamu mainkan alat Mhm. musik, apalagi selain bass. Biasanya bass sama gitar Sebenarnya udah pasti dong ya. kalau untuk mahir
nggak ada yang mahir, tapi bisa dikit-dikit Bisa, yang lain. iya. Hampir bisa semua. Semua bisa. Kayak gitu, luar biasa. Iya, pasti supportnya 100% ya dari orang tua, apalagi dari ibu tadi Ibunya ya. aja ngeband loh, Ngeband masa-masa gitu. mudanya gitu kan. Iya, pasti Luar kalau biasa. anaknya drum dong gitu ya. Iya dong. Nah, kalau papanya gimana, ayahnya atau dedinya nih? Enggak, Enggak ya? Jadi ibu. Ibu aja Mungkin berarti. adik. jauh arahnya itu. Iya, Jauh kalau arahnya ya. kalau adik atau abang, kakak ada nggak? Kalau adik Sama ya. ini juga, tapi dia lebih solo. Lebih ke Ah, Solo. Tapi keluarga yang lain yang udah rekaman-rekaman yang lain. Wow, luar biasa sekali. Dan juga sahabat kreatif dan juga pemirsa RRI.net, kita masih bersama dengan Bandit. Dan jangan lupa juga nih kalian, jangan lupa juga untuk follow terus akun sosial medianya kita RRI Melabo, ya kan, bisa di Pro2 untuk di Instagramnya Pro2 Melabo, terus juga di Facebook Pro2 RRI Melabo, dan channel YouTube RRI Melabo jangan lupa di follow. Iya. Kalau misalnya Instagramnya kalian apa nih? Bandit. Bandit official aja. Bandit official. Bandit official aja. Jangan lupa di follow Bandit official untuk Instagramnya mereka. Iya. Balik lagi ke pertanyaan. Mungkin kalau Jeffrey, masih ada yang mau ditanya sama Jeffrey? Iya, ke teman Furkan. yang sebelah Furkan. Ke Furkan. Suka dukanya apa nih? Kalau dukanya sih memang kalau ya kayak bentuk kayak latihan tadi kan contohnya itu udah betul kayak Iya. Jeffrey bilang. Ada juga yang kadang-kadang ada salah satu kawan yang janjinya ngaret lah. Iya. Itu Ditunjuk Yang siapa aja. yang suka ngaret siapa? Tunjuk aja salah satunya. Masa dia Yang suka ngaret by the way, yang mana? Berarti Furkan nih yang suka ngaret. Ini Furkan, ini Jerry. Oh, iya. Kalau Jeffrey. Jeffrey. Kalau Jeffrey kegiatan selain di musik apa sih yang bikin misalnya susah ngatur jadwal Iya. bareng mereka? Apa kamu buka usaha apa atau misalnya kamu ada aktivitas di mana lain? Aktivitas atau apa? lain selain bermusik ya? Apa sih aktivitas lain selain bermusiknya? Saya sendiri wira swasta. Wira swasta, jadi memang susah atur waktu kalau wira Iya. swasta gitu kan. Wira swasta juga maksudnya banyak kegiatan lain yang dibuat. Iya. Jadi susah banget kalau untuk latihan nentuin waktu. Iya. Siapa sih di antara kalian tunjuk dong yang paling susah on time? Atau Sama yang- ini. Gak ada yang tunjuk, Iya. gak ada yang tunjuk diri sendiri gitu ya. Kalau misalnya dari Furkan sendiri apa sih kegiatannya selain bermusik? Ya sama saya juga wira swasta Wira seperti swasta. Jeffrey. Ya, jadi kan banyak Iya. hal juga yang kita lakukan Iya. kayak gitu kan. Benar. Nah, kalau sukanya bermusik apa? Furkan? Kalau sukanya saya memang dari kecil dari kelas 5 SD itu memang udah suka musik. Nggak tahu kenapa itu semacam ada feel sendiri aja untuk musik. Jadi dulu waktu SD yang di ini apa? drum. Drum, Tetap bukan drum meja juga. bukan meja belajarnya ya. Oh iya pernah belajar memang di situ meja kali ya. meja belajar ya Bang. Bukan ya? Emang ya berawal dari meja belajar ya? Keprek-keprek itu. Iya, bener gitu. Karena temen aku gitu, Nanda. Seriusan? Iya. Oke. Iya, mereka berawal dari ketok-ketok Suka gitu ya, meja akhirnya. di kelas sampai disuruh sama guru ketok-ketok dinding, akhirnya jadi drummer. Jadi drummer sekarang. Iya. Bermanfaat dong ya. Iya, bener gitu sama kayak ini teman kita. Benar sekali. Iya, jadi itu memang suka dari kecil ya. Iya udah suka Iya. dari kecil. Kalau misalkan Ah. nggak di drum atau bermusik, kira-kira apa? Yang hobi lain gitu selain musik? Oh iya. Ada nggak? Kayak semacam bola gitu. Bola juga hobi ya? Iya. Oke, kamu Oke, hobi kalau bola. disuruh pilih bola sama bermusik, lebih milih mana ini? Musik lah. Musik. Lebih suka musik dia ya. Kalau bukan musik mancing, nah itu aja. Mancing Iya, keributan. paling seru memang kalau mancing di sana ya. Iya. Paling seru memang kalau mancing di sana. Iya. Bisa habisin waktu berapa jam itu kalau mancing? Iya. Enggak tentu juga kalau nggak ada ikan ya pulang. Cepet Iya. pulang. Nanti juga buat judul mancing ya. Ipin ya. Rencana. Judulnya Iya. mancing keributan. Bukan mancing keramaian ya. Bukan Lagi mancing nggak boleh ya keramaian. karena pandemi ya. Lagi pandemi. Lagi nggak boleh. Kayak gitu. Kalau misalnya untuk menjaga stamina sendiri kalian di masa pandemi ini apa sih yang kalian lakukan? Selain Ya. olahraga mungkin apa? Ya kumpul-kumpul ke keluarga sama keluarga gitu kan ada Iya. hal positif tersendiri kita kalau Bisa misalnya kita sharing-sharing sharing-sharing gitu bersama kan. dengan keluarga Karena gitu kan ya. sebelum Covid ini kan memang Covid ini ada positif ada negatifnya. Positifnya itulah kita bisa punya waktu banyak untuk keluarga. Kalau misalnya negatif, kalau negatifnya ya itu kita keluar agak Ada sering banyak dilarang. aturan Iya, kalau untuk aturan. sekarang kayak Iya. gitu kan. Kalau misalnya sisi positifnya ya itu dia tadi kita jadi banyak waktu bersama dengan keluarga Iya. dan bisa bersama dengan teman-teman kayak gini ya. Iya, kan? iya. Kalau untuk proses rekaman kalian kemarin berapa lama sih untuk 9 lagu itu? Sampai akhirnya jadilah 6 sebuah bulan. album. Oh 3 bulan, 3 Tiga bulan, 3 bulan. bulan. Ya 3 bulan. Mixing juga, Ah. pokoknya all prosesnya 3 bulan. Cuma lumayan cepet juga ya. Recording 3 minggu, Recording proses 3 semuanya itu udah jadi 3 bulan.
Oke, tapi lumayan cepet juga kalau untuk 3 bulan bisa langsung jadi album kayak gini ya. Karena kan mereka sebelumnya udah ada materi sendiri, semua udah tahu gitu loh. Apalagi kalau ngebawain lagu yang diciptain sendiri itu kayak lebih dapet feel-nya gitu kan. Daripada kita misalnya kita ngeband tapi kita bawain lagu orang pasti susah gitu loh. Kalau ini kan udah ada feels-nya dan udah latihan sering banget juga gitu loh. Kalian base camp-nya di mana sih kalau di Aceh Jaya? Di rumahnya Ipin. Oh, di rumahnya Ipin. Rumahnya Ipin itu disulap jadi studio dong kalau gitu. Oh gitu, di TPI. Di Google gitu. Di itu base campnya. Di Kampung Blang nama daerahnya. Kampung Blang. Iya. Kampung Blang. Dekat laut dia. Dekat laut ya. Iya, dekat seru laut banget juga. ya. Seru banget dong sambil ya. jam, sambil kalau begitu suntuk nyuncak ke laut ya, nyebur ke laut ya. Suntuk langsung nyebur ke laut. Sahabat gitu. kreatif. Pernah nggak sih gitu? Enggak ya? Enggak bahaya karena lautnya bahaya. Tapi kalau di Calang juga ada tempat-tempat mandi loh, ada tempat-tempat yang memang dibolehkan untuk ya kan, ada yang dibolehkan, ada yang enggak juga gitu loh. Kalau seperti itu, sahabat kreatif. Oke. Ada lagi yang kamu mau tanya? Mungkin untuk Agam nih suka dukanya bermusik itu apa? Apalagi ini kan vokalisnya Vokalis. Lebih banyak suka ya. Lebih banyak suka ya, karena dia emang suka nyanyi loh. Dukanya nggak ada ya? Nggak ada gitu. Mungkin hilang teman gitu ya. Karena kalau nyanyi itu ngilangin stres. Nyanyi itu hilangin stres. Kalau misalkan nggak nyanyi gimana? Stres gitu ya. Nyanyi hilangin stres, kalau nggak nyanyi ya stres. Iya gitu. Jadi nyanyi terus gitu ya. Nah kalau Ipin sendiri suka dukanya bermusik? Sukanya apa? Banyak kenal orang ya, banyak diundang-undang ya. Banyak dimanggi, banyak job gitu. Nah kalau lagi pandemi ini pasti agak sedikit berkurang ya? Iya berkurang. Kurang banget ya? Sepi job. Iya, harapannya apa nih? Harapannya nih? Ya semoga corona cepat berlalu gitu ya. Bisa beraktivitas. Iya benar. Nah selain bermusik tadi aktivitas lainnya swasta gitu ya? Oke, jadi memang full time-nya itu untuk bermusik gitu. Kalau ke depan pun sudah punya rencana untuk launching lagu berarti ya? Album. Ya semoga sukses nanti kita doakan ya. Amin. Kalau misalnya untuk album yang ini kalian apa sih temanya kayak gitu atau apa? Anak Makcu. Anu Makcut. Apa itu? Maksudnya judul lagunya. Oh, ada di judul lagunya juga. Iya. Oke. Ini Anu Makcut itu seorang anak ibu yang punya anak kan? yang masih kecil gitu ya. Anak yang paling kecil gitu kan. Oke. Menceritakan tentang maksudnya gimana tuh? Titelnya Anak Makcut. Ya kagum sama anak Makcut itu. Kagum sama anak itu mau diapain? Mau jadikan pendamping atau maksudnya dia suka gitu ya? Itu. Mau dilamar Ya, gitu mau tadi dilamar. ya? Oh gitu sama anak. Makanya album Bandit Anak Makcut. Band Bandit titelnya Anak Makcut. Ya, Iya. nama albumnya. Itu single andalannya tadi tapi kopi. Ada ya kopi. Tapi kopi ya, tapi Anak Makcut itu bagian dari titel. Iya. Nama dari Anak albumnya Makcut. Anak Makcut. Albumnya Itu Anak karangan Ipin juga berarti? Iya. Karangan sendiri ya? Inspirasinya dari apa tuh? Banyak ngopi. Banyak ngopi, banyak ide gitu ya? Enggak, karena tadi kenapa Anak Makcut? Karena dia terinspirasi, dia suka dengan Anak Makcut tersebut. Iya. Emang apa sih kelebihan anak Makcut itu? Mameh. Mameh ya? Tahu ya Mameh. Iya, kalau orang Aceh Jaya kan mameh-mameh semua. Ya. Jadi makanya sekali-kali main ke sana. Dia paling ngelo sama Anak Makcut. Tunggu 2 lagu dulu baru lama. Iya. Amin. Iya, bener ya. Kayaknya dia yang paling cepat nanti ya. Amin, biar amin. nanti lagu nextnya itu kan jadi berubah gitu. Oke. Seberapa fokus sih kalian ngeband untuk saat ini di tengah pandemi kayak gini? Seberapa sering intensnya? Maksudnya kayak latihan lagi atau apa lagi? Sempat vakum gak sih? Aku mau tanya selama corona ini. Sempat vakum juga. Iya. Sempat setahun pertama vakum, habis itu aktif kembali bermusik semangat lagi gitu ya, setelah membaca keadaan corona ini begini-begini akhirnya aktif kembali gitu ya, pede lagi gitu. Kalau latihan tetap. Kalau latihan, kalau latihan tetap. Jadwalnya aja yang Dalam 1 minggu berapa kali latihan? Kadang sekali, kadang 2 kali. Oh pokoknya tetap ada tetap ya. ada. Berarti kalau intensitas dalam 1 minggu masih ada 1 kali, masih oke dong kalau gitu ya nggak sih? Kirain aku sebulan 1 kali gitu loh, karena udah pada banyak yang sibuk semua gitu loh. Kalian yakin akan kompak terus? Amin. Yang paling jahil di antara kalian siapa sih sebenarnya? Oh, dia lagi. Kayaknya ya. Ini setelah aku pantau, Jeffrey kayaknya ada dendam pribadi sama Tukar. Jujur. Paling jahil dia. Seperti salah satu akal jahilnya dia dari kalian sendiri. Telat tadi ngaret. Selain telat dan ngaret, yang jahilnya apa? Misalnya contoh. Iya.
Contoh. Nggak apa-apa loh. Mungkin pura-pura pingsan mau latihan, padahal nggak mau latihan gitu atau apa. Banyak kali akal. Banyak kali etikanya gitu ya. Tuh kan dia nggak bisa ngelak. Aku nggak nyangka loh pas kalian tunjuk dia, aku kira ini yang paling jahil malah si Arifin. Arifin ya. Ternyata yang paling jahil itu ini Furkan. Si Furkan. Furkan. Yang paling serius misalnya? Yang paling telat juga Furkan. Yang paling telat, yang paling serius. Paling serius Ipin. Ipin paling serius ya, orang nggak bisa dibercandain ya berarti ya. Nggak bisa serius. Ini kita latihan, kalau mau latihan latihan. Gitu. Yang kalau yang sering terlambat siapa? Furkan. Apalagi juga Furkan. Yang jahil siapa? Furkan lagi. Aduh, Furkan. Leadernya, kalau kalian leadernya berarti Ipin. Ipin ya. Oh, leadernya wajar dong kalau misalnya dia serius gitu, karena dia leadernya gitu kan, yang ngebentuk. Kalau udah juga. kata Ipin jalan-jalan gitu ya. Jalan-jalan kayak gitu. Oke, pernah nggak sih kalian clash atau cekcok atau berselisih paham yang bikin kalian misalnya kayak nggak males-malesan gitu ya, 3 harian nggak cakapan? Ada nggak nih? Siapa? Ada. Lucu banget. Iya. Kita pernah nggak sih nggak cakapan? Pernah sih. Jujur? Enggak sih. Aku kayak tapi aku bingung ya. Aku kenal. Tapi mungkin kalau 2007. yang namanya clash itu pasti ada gitu. Apalagi mereka berempat kan. Oh iya, karena kita berdua doang. Berdua gitu, aja, kan? berdua aja kadang-kadang juga ada selisih paham gitu. Siapa di antara kalian yang ma'abu, bahasa Acehnya ma'abu tuh merajuk ya? Ma'abu. Si Furkan. Iya. Si Furkan sebelum dia orang nunjuk ke Furkan, dia langsung nunjuk cepet gitu loh. Iya. Bukan merajuk dalam artian gimana maksudnya? Negatif. Ya, mungkin ada salah gitu. paham. Kadang ada salah paham Bete, mungkin ya. Gitu, gara-gara mungkin jahil bisa gitu kan. bisa dilurusin juga nih gitu. Kok bisa? Tadi Oh, dia yang paling muda. Jeffrey yang paling muda. Bukan ini yang paling muda. enggak, ini memang yang paling muda. Jeffrey. Iya. Dia. Agam kan yang paling muda. Iya. Kan? Jeffrey. Enggak. Dia. Ya udah deh, kita Ya dulu udah, deh. aku deh yang paling muda. Yang paling muda. Lucu deh ya. Iya, tapi kamu bener deh paling muda ya. Iya, alhamdulillah, semoga ya. Kelihatannya terus. mungkin semoga semakin Iya. muda. Nanti kita bercanda-bercanda Jadi lagi. kita balik lagi nih, salah Tunggu, paham apa? ini kita udah. Iya, kita tahan dulu ya Kita pasti tahan ya. dulu. Nanti kita akan tanya banyak lagi sama Iya. mereka, karena kalau udah ngerocos kita kalau nggak di stop nggak akan stop. Bener. Kamu ngerti gak sih? Iya, ya udah kalau gitu kita dengar kembali Kamera ya. mana yang on ini? Heeh. Kamera ini ya. Oke, mana? Basuka yang mana? Yang ini, atau yang ini? Baik, kalau begitu sahabat kreatif dan juga pemirsa RRI.net yang sedang masih menyaksikan kita, pokoknya jangan kemana-mana, tetap saksikan kita sampai habis karena ini baru lagu yang ketiga dan ini mau lagu yang keempat. Kita tanya judulnya apa? Silakan dapat tanya. Iya, tanya sama. Lagu apa? Lagu apa yang selanjutnya? Katrip Zero. Katrip Sidro. Nah kan? Nggak mau dengar aku kalau kayak gini. Baik sahabat kreatif dan juga pemirsa RRI.net, lagu Katrip Sidro yang artinya sudah lama sendiri. Mari kita saksikan penampilan dari Bandit Band. Stay tune. Katrip Zero, umukan Tuhan, cara rungkipan dengan malam jula. Pikir jelame menghai lempana, Pak Presiden tolong petron harga, atau usulkan pakai dana desa, ngan rakyat danyo hidup sejahtera. Bulu petiman, kamu yang lancar atau mengutang, pinjam siat peng negara. Cep kali cep beli pergi desa, cep kali cep untuk kenong bala, cep kali cep budoh minta cara, cep kali cep yang bungehnya merasa. Mumang tat ule babi keki bancara, bek sampo singoh jit kelajang Tuhan, anak mantong cud lam ayun ija, ayah katu halimah dan lidaya.
kena pedimang. Kamu yang lajang atau mengundang pinjam siat peng negara. Cep kali cep beli pergi desa. Cep kali cep untuk kenong bala. Cep kali cep budak minta cara. Cep kali cep yang bunganya merasa. Cep kali cep beli pergi desa. Cep kali cep untuk kenong bala. Cep kali cep budak minta cara. Cep kali cep yang bunganya merasa. Cep kali cep beli pergi desa. Cep kali cep untuk kenong bala. Cep kali cep budak minta cara. Cep kali cep yang bunganya merasa. Oke, sahabat kreatif dan juga pemirsa RRI.net senusantara. Cep kali cep Bele pegot desa gitu lagunya. Kena gak sih? Oh, enggak lah ya. Aduh, kena sih sebenarnya ya. Tahu gak sih kalau misalnya musik-musik mereka ini paling catchy banget di telinga aku gitu loh. Maksudnya aku jujur ya, mostly baru ini sekali denger itu langsung kayak nancap gitu. Iya benar. Karena liriknya itu yang sehari-hari ya, kayak cop kali cop gitu loh. Kopi tadi. Ini katrip kedro. Artinya apa? Katrip sidro ya. Katrip sidro. Menurut kamu artinya apa itu? Udah lama sendiri. Terlalu lama sendiri. Sudah terlalu lama sendiri gitu bener. ya. Ini versi lagu bahasa Acehnya gitu ya. Iya bener. Iya. Jadi lagu Katrip sidro itu juga diciptakan oleh Ipin. Kalian boleh dong sekali-kali tepuk tangan untuk Ipin. Iya. Dia stres loh. Aku lihat dia stres kali kayak gitu kan. Panik kayak gitu. Ya iyalah yang dihadapi kayak gini. Iya bener. Nanti Furkan bertengkar sama Jeffrey. Iya. Si Agam ketawa. Iya. Nanti orang yang bertengkar si Agam yang nggak mau iya, bicara bener, gitu ya. kan. Furkan datang terlambat. Furkan datang terlambat. Aduh. Gitu. Yang pusing Ipin yang buat lirik lagu gitu ya Ipin ya. Oke, gimana ceritanya lagu ini Ipin? Luar biasa kekan Anda ya inspirasinya. Ini kan sendiri dalam dengan bahasanya kalian. Mungkin dari Jeffrey atau Agam atau Ipin yang mau ngomong sedikit. Ipin. Furkan aja. Ini kayak Furkan dikasih hukuman hari ini. Pengalaman Furkan. Iya. Sidro. Oh, dia paling tua ya. Tapi jujur nggak nampak loh. Nggak nampak. Iya. Oh iya. Nggak nampak yang paling tua gitu ya. Malah nampak lebih muda. Nampaknya ya lah kurang lebih lah ya. Gimana nih? Berarti di sini yang paling tua Furkan. Yang paling senior lah kita yang paling bilang, ya. Katrip sidro gitu. Tapi jujur berarti ya, ini secara tidak langsung maksudnya si Arifin ini biar Furkan dulu gitu kan. Karena udah lama banget sendirinya. Jadi begini loh, kita tuh kalau aku ya punya apa sih namanya, punya motivasi untuk diri sendiri, yang penting kan bahagia. Iya. Ya nggak sih gitu. Karena apa-apa trip sidro yang penting bahagia gitu ya. Kita harus bahagia dan tenang. Bener nggak Furkan? Jangan ganggu orang lain. Bener nggak Furkan? Dan yang paling penting jangan cup kali cup bele pegot dosa gitu ya. Itu yang paling penting. Iya. Furkan juga ya. Iya. Memangnya Jeffrey ini punya dendam pribadi sama Furkan ya. Iya. Aku nggak tahu deh nasib band ini setelah ini. Bercanda. Kita silakan doain iya, bagus terus. Silakan nih Furkan jawab. Sebenarnya itu lagu Katrip sidro itu coba kamu terjemahkan dengan bahasanya kamu gitu. Bukan untuk saya sepenuhnya tapi lebih ke untuk Dani atau orang ini gitu. semua gitu kan. Karena orang tuh yang udah dari dulu pengen punya hubungan rumah tangga gitu. Rumah tangga ya tapi orang ini sebenarnya pasti ada something ini, pasti ada something ini. Orang ini cuma belum get married aja, tapi kalau pacar pasti udah punya semua kan. Enggak, mereka single. Single ya? Udah dibilang tadi really? Iya. Semoga setelah tayangan ini nanti mereka udah ini ya. Jujur aku merasa kayak single-single yang paling berbahagia di hari ini. Biasanya kalau datangin bintang tamu udah single, udah ada udah married. Ini Bang Nanda, sekarang aku kan baru punya anak yang pertama. Aku merasa ya. Kalau kali ini aku merasa merdeka ya. Oke, jadi Furkan gimana menurut kamu?
Enggak, pengalaman orang-orang ini Semua, sebenarnya iya. semuanya bilang. Cuman orang ini aja sengaja nunjukin aku. Iya. Kalau enggak ada apa-apa. Sebenarnya sama gitu ya. Sama, ya. Jujur aku mau tanya sebenarnya. Jujur aku mau tanya sebenarnya. Pahit banget ya hubungan percintaannya. Oh enggak. Iya, Jeffrey. Orang ini orangnya juga Iya. ada. Biasanya Baru kan ditinggal nikah nih. Dah, Pak. Ditinggal nikah. udah deh. Enggak baru, udah lama. udah lama. Tapi nggak apa-apa. Makanya kita dalam season ini juga kita selalu bilang assalamualaikum mantan, gitu kan? Nggak apa-apa, silaturahmi Semoga tetap mantannya dijaga. baik-baik saja dan sehat selalu ya. Dan kita tetap happy kok di sini ya kan. Yang udah biar lalu-lalu gitu kan. Tapi Furkan move on kamu- dong. kamu- Mungkin dia nonton. Semoga harus dong. Pasti nonton. Assalamualaikum mantan gitu Gitu ya. kan. Bangga banget gak sih dia atau gak sih gitu kan? Bangga plus menyesal juga. Ya ampun. Iya. Bisa tampil di sini gitu kan. Aduh nyesel banget Aku mau diputusin tanya, kemarin. Kalau misalnya tipe apa ibaratnya tipe pasangan atau tipe cewek yang kamu suka tuh kayak gimana sih, Furkan? Dan satu-satu nanti lo ya. Tipenya lo ya, pasti tipe kalian punya tipe masing-masing gitu. Gak mungkin kan udah sama semua, single semua, single semua, tipe cewek sama semua gitu. Iya coba kalau Furkan Furkan. gimana nih? Ya tipe tipenya? utama yang paling utama tuh perempuan enggak baik. Kalau baik itu udah pasti. Iya. Waras aja dulu. Waras ya. Kasih kopi dong makanya. Makanya jangan ngopi dong gitu. Aku curiga mungkin sebelumnya mantan-mantannya pada ngawal. Banyak yang enggak waras soalnya. Iya. Kecewa ya? Diselingkuhin ya? Kecewa enggak juga. Ya enggak sefrekuensi. Mungkin aja kali ya. ditinggalin gitu, ditinggal nikah tadi katanya. Tipenya waras. Iya tipenya waras Oke. yang normal-normal aja Terus? pemikirannya. Iya. Selain itu, Karena yang waras. banyak-banyak ketemu sih kurang normal Agak gitu. kurang waras pemikirannya. ya. Iya, karena dia trauma kayaknya ya, karena lagi senang-senangnya ditinggal nikah. Kebayang gak sih gitu sakitnya gimana ya? Semoga aja Baik. si Jeffrey nggak gitu ya, Jeffrey ya. Kalau si Enggak Agam tipe dia kan paling pendiam nih sebenarnya Iya. loh. Kalau Agam sendiri gimana sih tipe Iya pendampingnya perempuan nanti idaman gitu ya. kamu kira-kira someday nanti kalau misalnya kamu akan get married gitu Iya. kan. Sebenarnya Mungkin ya bisa diajak nyanyi juga gitu ya, seprofesi gitu. ada nggak niatan sama vokalis? Di Melabu Enggak banyak loh vokalis masih jomblo di Melabu. Enggak ya? Yang baik aja sih. Yang baik aja, dan gitu yang ya. waras juga gitu ya. Oke. Yang sefrekuensi pasti gitu kan. Frekuensi juga. Nah, ini yang sulit nih. Si Ipin nih. Ipin, nanti baru Jeffrey. Kalau Iya, Ipin gimana sendiri Pin? sih Gimana Pin? tipenya? Tipenya. Apa harus yang gimana gitu? Sulit Masa ya, sih sulit, sama? sulit sulit kayaknya untuk mendefinisikannya seperti Karena apa nih. sebenarnya memang kalau udah di usia-usia kita gitu ya. Iya, ya udah dia ada siapa? lagi tipe ya. Ada lagi tipe. Siapa aja? Udah dia siapa aja gitu ya. Jujur ya. Iya. Jujur loh Dava, mungkin karena kamu udah melaluinya Iya, gitu. bener Tapi bagi ya. kami kayaknya nggak apa-apa, yang penting udah baik, yang bisa terima Iya. udah selesai gitu. Kalau loh. tadinya sih siapa lu siapa gue. Kalau dulu kalau masih sekarang tuh, harus yang kayak gini. siapa harus aja yang boleh kayak gitu gini. ya. Makin tahun nggak apa-apa lah dikurangin satu. Iya. Kan? Harus yang kayak gini nggak apa-apa dikurangin aja. Kalau Nah. sekarang somantong. Yang penting Iya. waras gitu ya. Nah, kan? kalau ini gimana nih? Kalau Jeffrey kayak sama aja juga Sama gitu Jeffrey. Yang baik yang waras aja. Kenapa banyak yang udah nggak waras? Mungkin atau kenapa sih? Ini baru ditinggal nikah juga. Oh, banyak yang baru tinggal nikah ya? Ya ampun. 2 malah. Aku Yang yakin selepas ini tayang dan ini juga nanti mengudara di Pro 2 Melabo pasti banyak yang kepoin Instagramnya mereka. Iya. Instagramnya Agam pribadi apa nih? Agam Popena. Agam Popena. Popena. Agam Popena ya. Nanti dikasih ya biar ditulis ya di sini ya. Kalau misalnya ini Arifin? Arifin 7. underscore 7. 7 Oke, kalau Furkan? FRKN FRKN Furkan? underscore Ferreira. Ferreira, ribet itu makanya susah di stalking. Makanya nggak ada. Lain kali ubah. Iya. Udah ubah aja. Furkan udah selesai gitu doang gitu loh ya. Furkan Bandit. Oh jangan juga ya. Jangan. Furkan Band atau Furkan apa? Kalau misalnya Jeffrey Instagramnya apa? JPM Bandit. JPM Bandit. Oh, dia- Jeffrey ya, JPM. JPM ya, JPM Bandit. Ya itu. Jadi silakan aja di follow. Tanya balik dong Instagram aku cepet dong. Iya. Kayak Gak usah ya, kita selesai. Instagram aku Haris Nanda Lubis ya. Jangan lupa di follow ya. Iya bener. Oke, kembali lagi ke Iya, ke pembahasan ya. performs ya, Aha. ke performsnya kalian gitu loh. Kalian paling suka kalau misalnya perform itu kayak gimana sih? Yang udah pasti sih
jujur ya, saya lebih suka yang perform tuh kalau memang ada alat bandnya. Kayak gitu ya. Kalau ini kan kita semi Iya, akustikan iya. gitu ya. Suka yang ada alat bandnya kayak gitu. Karena bagi saya otomatis lebih ke pemain drum tuh lebih kayaknya Lebih dapat feels-nya gitu ya. lagi kurang dapat feel-nya kalau nggak main drum Iya. langsung nggak gitu. Kayak gitu. Kalau dari kalian sendiri? Perform yang besar apa yang kecil nih? Oh, yang standar aja misalnya. Yang standar misalnya kalau perform besar lebih ke sound system. Itu kalian Iya, paling lebih ke suka sound gitu system. ya. Tapi kalau yang kecil mungkin happy aja sebenarnya Happy-happy aja ya, Macam karena- yang di kafe-kafe. Yang udah. Iya. Kan udah sering juga kalian kan perform Iya. gitu loh. Yang paling jauh di kota mana sih? Kalau di Melabu kalian udah pernah belum? Oh gitu, Abdia juga udah gitu Abdia. loh. Oh mostly berarti kalian udah hampir ke semua kota di Aceh ya? Udah. Udah, alhamdulillah gitu loh. Dan baru kali ini nih sahabat kreatif dan juga pemirsa Rarinet perform perdana banget di kita gitu Iya. loh. Dan ini meninggalkan jejak di kita loh ya. Iya. Semoga nggak malu-maluin kita ya. Iya bener. Ada lagi apa yang mau ditanya? Aku ada sih. Apa itu? Ya udah kamu pikir dulu pertanyaan kamu, aku dulu ya sekarang Iya ya. kamu aja dulu deh. Aku mau tanya warna favoritnya kalian satu-satu apa? Warna favorit. Karena aku mau menilai seseorang tuh dari warna favoritnya. Hitam. Masa sih? Kalau hitam itu bukan warna sih sebenarnya. Boleh juga sih hitam ya. Selain hitam sama putih deh. Merah. Merah. Nah, aku tahu itu merah. Aku apa. tahu juga. Iya, terus aku buka Ini- contekan dulu ya. Kalau si Agam sukanya warna merah tapi dia pakai baju hitam. Sebenarnya Mungkin kalau hitam sama putih bukan warna sih. kok dia merah sukanya. Ya makanya tidak aku Iya. suruh pilih option selain hitam dan Iya, putih. Berarti merah kalau menurut aku kan berani ya. Ntar deh kita bahas satu-satu dulu. Kalau misalnya Furkan, Furkan suka warna apa? Kalau Furkan? aku lebih suka ke biru. biru. Iya. Biru karena dekat laut ya. Ya Bisa jadi. juga. Nah, kalau Furkan, kalau Jeffrey sukanya warna apa nih Jeffrey? Abu-abu. Abu-abu. Iya, lebih ke warna-warna gelap. Warna-warna gelap ya. Kalau Ipin putih. Tapi putih katanya nggak boleh pilihan. Selain putih misalnya. Biru dongker, biru sama biru dongker, terus juga merah, terus Abu-abu. Nggak ada lain selain abu-abu. Tapi abu-abu warna sih sebenarnya. Iya. Cuman pilih aja deh biar ini kepribadian lebih bagus. Nggak, maksudnya selain warna abu-abu menurut kamu apa? Kamu nggak cheerful? Oren dia biasanya suka. Oren. Iya. Malah dia yang lebih tahu loh. Suka oranye ya? Nggak suka oranye. Oke, kalau misalnya aku bisa bilang ya, kalau misalnya oke kita bahas tentang warna sedikit aja karena durasi kita tinggal 15 menit lagi. Nah, aku mau tanya kalau misalnya tadi ada yang ngebahas warna merah ya, aku punya contekan di sini. Kalau misalnya warna merah memang identik dengan orang yang periang, abis itu bukan periang juga maksudnya orang yang pemberani. Orang yang Iya. pemberani kalau merah itu. Berani nih ya, berani tunjukin suara untuk tidak dibuktikan loh. Ya. Bener, tingkat kepedean orang Iya. yang merah itu di Iya. atas rata-rata. Iya, Mereka benar. tuh kayak semangat, Iya. mereka berani. Karena berani itu bukan berarti kayak cheerful gitu ya, Mhm, beda ya. iya. Berani dengan orang yang periang itu Berani beda. dengan kualitas yang sangat luar biasa. Benar. Ini kan kualitas suaranya tadi kan sudah kita dengarkan Bener. gitu. Terus kalau biru di sini ada sama sih karakter. Kalau misalnya suka biru, mau itu biru kayak kita, biru RRI gitu kan, maukah itu biru dongker lagi Iya. atau apa, itu digambarkan di sini adalah mereka punya sifat yang menenangkan. Masa sih kalau Arifin sih aku yakin menenangkan. Furkan diragukan ya. Iya, Enggak, tapi sebenarnya memang aku yang lebih tenang dari Oren. iya benar. Masa sih? Iya. Oke, dan kalau misalnya yang suka abu-abu tadi kan, kalau misalnya Iya, abu-abu ada ini, nggak nih? Heeh. Iya ya kan, abu-abu ini adalah dia itu akan dalam suatu hubungan akan terasa mudah takut terhadap sebuah komitmen. Itu mungkin kenapa Iya. ditinggal. Nah Iya. kan, Iya, ada betul tuh. Iya, karena kalau biasanya kalau orang yang bermusik itu sulit untuk berkomitmen ya. Sulit sekali Masa Kak. sih? Nggak juga Karena tiba-tiba ada manggung, tiba-tiba udah mau syuting video klip gitu loh Kak. Tiba-tiba ada pertemuan gitu. Nah sulit untuk bisa berkomitmen. Itu benar banget nih ya bagi si Jeffrey ya si kalau Jeffrey. misalnya ini tadi Arifin warna apa? Ada yang masih ingat nggak Arifin? Biru dongker ya sama tadi ya, maksudnya lebih tenang. Kalau gitu. putih ada nggak? Dia pertama ketika Putih nggak boleh dong. Nggak boleh sama putih ya. hitam itu bukan warna sih. Bukan warna sebenarnya, gitu. Kalau udah terlalu kontras putih, kalau udah nggak terlalu kontras hitam, bukan termasuk dalam warna sih. Kalau Iya, misalnya berarti dibilang dia kayak sama ya, sama Oh. dengan
sama dengan Siapa? ini, Furkan. Furkan. Menenangkan orangnya berarti. Menenangkan. Iya. Kamu lihat menenangkan nggak? Iya sih, karena kan ini memang sifatnya menenangkan ini karena Boleh. yang lebih berumur tadi katanya ya. Iya. Iya benar. Nah, kita ngobrol-ngobrol lagi ya, Kananda ya. Karena waktu juga nih mungkin. Waktu akan segera memisahkan kita, tapi sebelumnya kita Iya. kan mau bahas tentang RRI nih. Bener. Oke, kita mau tanya nih sama kalian. Boleh siapa aja yang mau jawab? Agam boleh. Nanti dari Agam atau siapa-siapa aja, bukan harapannya satu-satu. Karena kan ini Iya. bulan September. Bulan September kita baru aja merayakan ulang tahun RRI yang Iya, ke-11. benar. Harapannya apa gitu ya? 11 September Iya. baru saja merayakan RRI yang ke-76, sorry, di 11 September. Nah, sebelumnya aku mau tanya nih, apa sih harapan kalian untuk RRI? Mungkin nanti boleh ngejam sedikit lagu Happy Birthday to You, lagu ulang tahun. Iya. Sedikit ya kan, harus ada unsur RRI-nya. Selamat ulang tahun RRI atau apa gitu, ya kan? Nah, Oke. yang ke-76, kalian punya ini nggak? Punya Harapan. harapan atau Harapannya. pesan yang mau disampaikan? Satu-satu ya, mulai dari Agam, nanti Furkon, Jeffrey, baru Iya. Arifin. Agam dulu ya. Agam dulu. Harapannya Ya, apa nih? harapannya jangkauan lebih luas lagi. Insya Allah ya. Terus Atau program-program kayak ini lebih diperbanyak. lebih Iya. berbanyak. Amin Mantap. ya. Terus, ada lagi. Oke. Dan Ada? dan Mungkin segar- Furkan lebih. Furkan apa Furkan? Ya mungkin aku rencana mau bilang itu duluan tapi dia iya ya. Berarti harus yang lain dong, harus yang lain yang nggak boleh sama. Rusuh dia ya. Jambak aja rambutnya. Iya. Ya semoga RRI ya makin maju terus, Amin. makin bisa ngalahin RRI mana lain lah. Boleh gitu. dari Melabo Iya. harus top atau Iya, top. bener. Nah, Iya. walaupun di middle of the field ya Iya. kan. Tapi harus bagus. Ada lagi. Acara yang kayak gini-gini tuh yang untuk Menggali mencari, potensi ya. menggali Ah. potensi-potensi Anak muda muda. lebih sering diadain lagi. Iya. Frekuensinya Mungkin lebih sering itu ya. ini kan COVID ini cuma sementara aja. Amin. Mudah-mudahan Semoga selekas. Apalagi kita udah vaksin, udah dosis yang kedua. Iya, kan? udah selesai Pasti ya. Udah selesai dong. Jadi ya, mudah-mudahan alhamdulillah kita bakal ada lagi acara seperti ini. Amin. Oke, ya udah. Kalau dari Oke. Jeffrey ada harapan khusus nggak? Misalnya untuk anak muda, untuk Iya. apa? Apalagi ini kan lagi memperingati HUT-nya RRI ya kan Anda ya. Yang ke-76. Menurut kamu Saya tujuh- nambahin yang dibilang sama Furkan sama Agam aja. boleh. Nambahin sih nggak apa-apa, asal jangan kurangin aja ya. Lebih dibanyakkan lagi yang acara yang milenial yang kayak gini. Nggak mesti di musik. Iya. Iya, program-program seperti ini lebih diadakan lagi lah. Karena kan udah jarang kan banget. selama ini kan. Iya. Semoga kedepannya bisa didengarkan inspirasi. Iya. Inspirasi dari anak-anak muda Iya. Aceh Barat Selatan ini ya Iya. kan, Aceh Jaya, Aceh Barat dan juga Iya. Aceh Selatan. Terus, oke. Oke, terus untuk Ipin nih, apa nih harapannya dan juga sekaligus ucapannya untuk RRI ya? Semoga Leader. semakin menopang semangat anak muda atau kreativitas anak muda. Amin. Untuk RRI, I love you banyak-banyak. Semoga saja nanti dia bisa menciptakan lagu khusus untuk RRI. Kalau untuk penyanyi RRI pasti banyak nih inspirasinya setelah ketemu Nanda, setelah Iya. ketemu Dava, ada Kak Eka juga, ada Kak Tina. Belum lagi tadi ketemu sama Kak Dharma, Eci ya kan? Iya. Kira-kira lagu apa yang cocok untuk kami? Lagu hancur gitu ya? Apa tadi? Arif? Luka dalam. Luka Luka dalam. dalam. Ada inspirasinya. Kak Tina, Denger, kan? kita tunggu nih lagunya, Luka dalam ya. Dalam. Bakal ada nanti ya. Video klipnya pasti kita ya. RRI udah ulang tahun yang ke-76 dan kita itu ada di seluruh Indonesia sampai ke kota-kota yang paling kecil juga gitu loh, dan semoga saja nanti kita semuanya tetap hebat, tetap bisa. Kalau jinglenya RRI kan tagline-nya itu sekali di udara tetap di udara. Semoga tetap sekali di udara tetap di udara. Suaranya sekali di udara. Tetap di udara. Oke, nah tadi kan udah harapannya untuk RRI. Nah, selanjutnya harapannya untuk band mereka sendiri, Iya. untuk Bandit Band itu nanti kedepannya harapannya seperti apa nih? Mungkin langsung saja Boleh. Agam terus. aja. Ya, Agam duluan. Harapannya supaya kedepannya lebih kompak lagi. Doa sukses aja lah. Amin. Sukses, kompak dan sukses. Kompak dan sukses dan segera nanti album keduanya insya Allah. Amin, Insya Allah. amin. Kalau single udah rilis ya. Iya. Dan jangan lupa juga sekali lagi kepoin terus medsosnya Bandit Band ya, Bandit di Official. Bandit Official di YouTube Bandit Official,
Kalau misalnya di Instagram tadi Bandit Official juga, dan Instagram pribadi mereka nanti ada di Bandit Official juga. Nanti kita saling-saling follow ya. Ya biar kita repost nanti video-video kita ini. Ada lagi Dava yang mau ditanya? Iya. Berapa menit lagi ini? Berapa menit lagi? Masih ada sekitar 7. Oke, ini apa sih namanya lagu yang akan dibawakan nanti? Pulang Peng. Pulang Peng. Kita tanya sekarang sebelum kita closing. Iya benar. Lagu Pulang Peng itu bercerita tentang apa? Lagi-lagi Oke. tentang Furkan. Kenapa Furkan? Nggak usah Furkan yang jawab. Iya. biar Memang si Ipin aja. Ceritanya Arifin. Furkan, curhatan Furkan. Pulang Peng. Pas dia kenalan sama waktu masih kuliah Jangan nangis ya. si Waktu kuliah. waktu kuliah kenalan sama cewek, Cewek, namanya Juwita. Iya. Mungkin Furkan lagi ulang tahun ya malam ini ya. Namanya disamarin ya. Iya. Sebut saja namanya Samarin. Mawar. Iya. Oke. Enggak, Juwita tuh samaran. Iya, samaran. Oke, right. Terus Kemudian selanjutnya setelah kenalan sama Juwita, Setelah kuliah kerja ditinggal kawin juga. ditinggal kawin juga ya. jadi pulang pengke gitu ya. Jadi udah habis banyak ya kemarin ya untuk skincare-nya ya, tiba-tiba diambil sama orang aja gitu ya. Pengalaman sih. Tapi pesan aku sih udah untuk semua sahabat kreatif dan juga pemirsa RRI.net dimanapun kalian berada yang sedang menyaksikan kita, aku sih berpesan semoga tetap produktif dan Iya. juga tetap beraktivitas itu Iya, aja. benar, iya. Apapun yang kita alami sekarang itu maksudnya jangan jadi benteng lah untuk Iya, kita benar. harus tetap beraktivitas Iya. karena walaupun kita sekarang nggak boleh manggung live dulu atau apa, alhamdulillah sekarang udah mulai boleh Iya, lagi benar. gitu kan. Karena yang kan masih namanya- banyak bisa kayak mereka tetap Iya. syuting video klip normal, udah upload ke Iya. YouTube juga gitu loh. Jadi Benar. tetap berjalan dengan karena kan normal semoga. karena gitu yang kan. namanya kreativitas itu kan tanpa batas Benar ya. Walaupun di warung kopi tapi mereka juga masih bisa produktif gitu. Benar. Baik kalau begitu kita pamit ya. Nah sebelum kita pamit lagu terakhir ada Pulang Peng yang Pulang akan Peng mereka ya. bawakan. Iya, semoga Dan- nanti kita juga bisa mendapatkan bagian dari peng ini Pulang gitu ya. Peng ya. Mana tahu setelah tayangan ini Iya. mereka ada yang masih nyangkut utang ke mereka langsung Iya. ditransfer ke nomor rekening yang akan kita tayangkan Iya, nanti. benar ya. Yang sabar ya Furkan ya. Kalau begitu Dava. Iya. Kalau Kita juga begitu- mohon maaf. Kita langsung pamit. Boleh, Iya, langsung mohon pamit maaf ya juga kalau misalkan ada candaan-candaan kita yang nggak ini ya. Nggak apa Nanda. Ya, Candaan kita yang nggak relate, yang nggak nggak apa-apa. iya, yang berlebihan. Mungkin dan juga manusia biasa pasti punya Namanya kesalahan dan anak juga muda kekilafan. dan masih single. Kamu Iya. yang udah double ya Iya, kan? Jadi bener. kalau masih single masih sering buat kesalahan. Langsung saja Anda Iya. pamit undur diri dari ruang simak kalian Iya, semuanya. dan Dava Ismail, terima kasih dan kita ucapkan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Dan wabarakatuh. sampai jumpa ke live musik edisi selanjutnya. Dadah. Bye bye. Diingat ulun dara, wate mantong sikula, wate tanyo SMA. Muduru pun ngun kata, tanyo sabong sikula di Aceh Jaya. Bak menging mata pun, ulun laju digoda, mampu tagisa. Tanyong sonan kata, jauh kata juwita, lupi durasa. Senyum kata rumeh, rupa kata mame, hati lum tigoda. Juwita beda musom, lun dihun ke gada. Pulang Peng lun, menyolon kon ngon si Juwita. Lun han galak yang lain, lun han cinta yang lain. Oh mak Pulang Peng lun, menyolon kongon si Juwita. Ada bila yang lain, lam hati lun sabi Juwita. Bak menging mata pun, ulun laju tergoda, mampu tagisa. Lendanyong sonan kata, jauh kata juwita, lupi terasa. Oh oh oh, senyum kata rume, rupa kata mame, hati lon tergoda. Juwita beta mesom, lon rihun ke gada. Pulang Peng lon, menyolon kongon si Juwita. Lun han galak yang lain,
Lunhan cinta yang lain emak pulang penglon menyolon kongon si juita ada pila yang lain lam hati lun sabi juita pulang penglon menyolon kongon si juita lunhan galak yang lain lunhan cinta yang lain emak pulang penglon menyolon kongon si juita ada pila yang lain lam hati lun sabi juita Pihawan juita hari ini hari yang kau tunggu bertambah 1 tahun Sia RRI bahagialah kamu yang ku beri bukan jam dan cincin bukan seikat bunga atau puisi juga kalung hati maaf bukannya pelit atau gak mau ngemodal dikit yang ingin aku padamu doa setulus hati semoga Tuhan melindungi kamu serta tercapai semua angan dan cita-citamu. Mudah-mudahan diberi umur panjang, RRI selamanya di hati. Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun.